Ibu, saat cuaca menghangat nanti, kami akan diadopsi ke Amerika. Presiden Direktur Muda Aditama Group, Baskara Aditama, menemukan seseorang di pemakaman yang ia datangi seorang diri untuk memperingati 4 tahun kepergian istrinya. Di bawah guguran bunga flamboyan yang merah merona di siang yang cerah, sepasang anak kembar sedang mengelus sebuah nisan. Namun, nama yang terukir di nisan itu adalah nama istrinya, Amelia, yang meninggal dunia 4 tahun lalu setelah melahirkan. Baskara selama ini tahu bahwa anak-anaknya telah meninggal bersama sang istri. Tapi sekarang, anak-anak yang ia temui ini memanggil makam istrinya dengan sebutan ibu. Dan ketika anak perempuan itu mengeluarkan sebuah kotak musik kayu tua dari sakunya dan memutar melodinya, Baskara seketika terduduk lemas. Kotak musik itu adalah satu-satunya di dunia. Bagaimana bisa anak-anak ini memilikinya? Dan siapakah sebenarnya identitas mereka? Sebelum cerita dimulai, silakan tekan tombol suka dan langganan, dan tinggalkan komentar dari mana Anda mendengarkan. Semoga kebahagiaan dan keberuntungan senantiasa menyertai Anda di sana. Saat pohon flamboyan berbunga, orang-orang akan merasa gembira. Namun bagi Baskara, musim itu adalah musim yang paling kejam di dunia. Ketika kuncup-kuncup flamboyan baru saja mulai merekah di awal musim kemarau, Baskara Aditama, Presiden Direktur Muda Aditama Group, berdiri termangu di depan wastafel kamar tidurnya yang megah. Wajah yang terpantul di cermin menunjukkan guratan kesedihan yang dalam, sulit dipercaya untuk seorang pria di awal usia 30-an. Lingkaran hitam pekat membayangi matanya yang memerah. Di atas wastafel, berjejer beberapa botol obat tidur. Baskara menatapnya tajam sejenak, lalu dengan gigi terkatup, ia membuka satu persatu tutup botol itu, dan menumpahkan semua isinya ke lubang pembuangan. Ujung jari Baskara gemetar halus saat menyaksikan pil-pil putih itu lenyap di telan pusaran air. Tiba-tiba, terdengar ketukan pelan di pintu kamar. Rendra Wijaya, sekretaris pribadinya, masuk dengan kepala tertunduk, mendekati Baskara, dan berbisik, "Pak Baskara, hari ini adalah peringatan 4 tahun kepergian Ibu Amelia. Dan 3 orang suruhan dari Dewan Direksi sudah mengawasi di gerbang utama kediaman Bapak." Tatapan Baskara menajam sesaat, namun itu hanya sekejap mata. Detik berikutnya, matanya kembali kehilangan fokus, bahunya terkulai, dan sudut bibirnya turun tanpa daya. Wajahnya seolah kehilangan kehangatan dalam sekejap, seperti saklar yang dimatikan. Itu adalah topeng yang dikenakan Baskara setiap hari selama 4 tahun. Rendra hanya bisa menyaksikannya dalam diam. Di dunia ini, hanya dialah satu-satunya orang yang tahu wajah asli Baskara. Baskara menolak sopir dan pengawal, ia memilih menyetir sendiri. Setelah berhasil menghindari pengawasan dengan menyelinap melalui jalan tikus, mobilnya melaju meninggalkan hiruk-pikuk Jakarta, menuju sebuah taman pemakaman umum yang asri di pinggir kota. Di luar jendela, kelopak bunga flamboyan berwarna merah jingga berguguran ditiup angin, namun pandangan Baskara tak sekalipun tertuju pada pemandangan indah itu. Jari-jarinya mencengkeram setir begitu erat hingga memutih, matanya hanya lurus menatap ke depan. 4 tahun lalu, di saat seperti ini, tepat saat flamboyan sedang mekar-mekarnya, Baskara kehilangan istrinya, Amelia. Amelia, yang tengah mengandung anak kembar mereka, tiba-tiba mengalami kontraksi prematur. Ia dilarikan dengan ambulans, namun yang kembali dari rumah sakit hanyalah jasad istrinya yang sudah dingin. Anak-anak mereka dinyatakan meninggal saat lahir, sebuah kalimat singkat yang meruntuhkan dunia Baskara. Sejak saat itu, Baskara terjerumus dalam depresi berat dan ketergantungan obat, melewati hari-hari bagai di neraka. Tapi tak ada yang tahu. Jauh di dalam jurang penderitaan itu, ada satu bara api yang tak pernah padam di hatinya. Sebuah insting yang membara untuk mengungkap kebenaran di balik kematian istrinya, itulah yang membuatnya susah payah tetap bernapas. Langkah Baskara tiba-tiba terhenti saat ia baru saja memasuki area pemakaman. Jauh di depan, di dekat nisan istrinya, ada 2 sosok kecil yang sedang berjongkok. Awalnya ia mengira itu kucing liar. Tapi setelah beberapa langkah mendekat, ia sadar itu bukan kucing, melainkan manusia, 2 anak yang masih sangat kecil. Udara siang itu masih terasa cukup panas, namun kedua anak itu hanya mengenakan pakaian tipis yang usang.
Seorang anak laki-laki memeluk erat anak perempuan yang lebih kecil darinya sambil berjongkok di depan Nissan. Tangan mungil anak laki-laki itu, yang tampak sedikit lecet, mengelus permukaan Nissan yang dingin. Pemandangan itu terlihat begitu tulus hingga Baskara tanpa sadar menahan napas. Ia berhenti dan berdiri di balik sebatang pohon. Terdengar olehnya suara kekanakan anak laki-laki itu terbawa angin. "Ibu, kalau cuaca sudah lebih hangat, kami akan diadopsi ke Amerika," kata ibu kepala panti. "Weton kami jelek, Bu. Katanya kami membawa sial bagi orang di sekitar kami." Weton. Dua kata itu menusuk telinga Baskara, membuat darahnya terasa membeku. 4 tahun lalu, suara tajam ibu tirinya, Dewi Larasati, yang terus-menerus ia dengar, tiba-tiba menghantam benaknya bagai petir. "Istrimu itu punya weton yang akan menghancurkan masa depanmu. Orang-orang dengan weton kotor seperti itu tidak seharusnya menginjakkan kaki di keluarga ini." Kata-kata kejam yang dilontarkan ibu tirinya saat Amelia hamil itu kembali bergema di telinganya, mencekik napas Baskara. Tepat saat itu, tanpa sadar Baskara melangkah dan menginjak sebuah ranting kering. Suara krak memecah keheningan pemakaman. Kedua anak itu terlonjak kaget dan serentak menoleh ke belakang. Wajah si anak laki-laki langsung pucat pasi melihat bayangan orang dewasa yang asing, sementara si anak perempuan cepat-cepat bersembunyi di punggung kakaknya. Baskara membeku di tempatnya, menatap lurus ke wajah kedua anak itu. Sinar matahari yang cerah menyinari wajah mungil mereka, dan di bawah cahaya itu, fitur wajah mereka membuat jantung Baskara serasa berhenti berdetak. Garis mata anak laki-laki itu sangat mirip dengannya, seolah ia sedang bercermin, dan wajah anak perempuan yang menatapnya dengan takut dari balik punggung kakaknya, sama persis dengan wajah istrinya, Amelia, yang telah tiada 4 tahun lalu, tanpa celah sedikit pun. Mata Baskara bergetar hebat, keterkejutan, kebingungan, dan firasat kuat yang tak bisa ia utarakan bergejolak, menyelimuti seluruh tubuhnya. Saat itu, Baskara belum menyadari, pertemuan tak sengaja di musim kemarau ini akan mengguncang dunianya yang telah berhenti berputar selama 4 tahun. Sesuatu yang telah membeku di dalam diri Baskara selama 4 tahun mulai retak. Jantungnya berdebar begitu kencang seolah akan menghancurkan tulang rusuknya, dan telinganya berdenging tanpa henti. Sejak melihat wajah anak-anak itu, seluruh inderanya seolah meledak. Tanpa sadar, Baskara melangkah mendekati mereka, mengulurkan kedua tangannya yang gemetar. Ujung jarinya bergetar seperti daun kering. Namun, melihat orang dewasa asing mendekat, reaksi Banyu, si anak laki-laki, cepat dan waspada. Banyu secepat kilat mendorong adiknya, Bintang, ke belakang punggungnya dan dengan bibir gemetar ia berteriak, "Jangan dekati kami." Suara itu terdengar sangat galak untuk anak berusia 4 tahun. Tapi jika didengar lebih saksama, di balik ketajaman itu tersimpan ketakutan yang mendalam. Lengan kecil yang melindungi adiknya, meskipun menegang sekuat tenaga, tampak gemetar halus. Seorang anak yang takut pada semua orang dewasa di dunia, namun berusaha melindungi adiknya dengan segenap jiwa. Pemandangan itu membuat dada Baskara terasa sesak, seolah dihantam benda tumpul. Tepat saat Baskara ragu-ragu, Bintang, yang bersembunyi di punggung kakaknya, tak kuasa menahan cemasnya. Ia merogoh sakunya dengan tangan mungilnya dan mengeluarkan sebuah kotak musik kayu yang sudah usang. Pernis di permukaan kayunya sudah banyak terkelupas dan sudut-sudutnya sudah membulat karena termakan waktu, namun Bintang memegangnya dengan kedua tangan seolah itu adalah harta karun paling berharga di dunia. Jari mungil Bintang perlahan memutar tuas kecil di sisi kotak musik. Krek, krek, krek. Suara tuas yang diputar terdengar jelas di tengah keheningan pemakaman. Tak lama kemudian, saat jari itu berhenti, sebuah melodi yang jernih dan lembut mulai mengalun terbawa angin. Ting, tiding, ting. Seketika, dunia Baskara berhenti. Pemandangan pemakaman, hembusan angin yang sejuk, tatapan waspada anak-anak itu, semuanya lenyap. Hanya melodi itu yang menguasai seluruh inderanya. Baskara mengenal lagu itu. Ia mengingatnya dengan sangat jelas, terukir hingga ke tulang sumsumnya. Itu adalah lagu pengantar tidur yang melodinya dipilih sendiri oleh istrinya, Amelia, untuk anak kembar mereka di dalam kandungan. Ia memesannya secara khusus dari seorang pengrajin. Satu-satunya di dunia,
Lagu pengantar tidur seorang ibu. Ingatan akan jari-jari Amelia yang memutar kotak musik itu sambil mengelus perutnya, suaranya yang lembut saat menyenandungkan melodi itu, wajahnya yang tersenyum sambil berkata, "Kalau bayi-bayi kita mendengar suara ini, mereka pasti akan tidur dengan nyenyak." Semua kenangan itu membanjirinya bersamaan dengan alunan melodi kotak musik. Dan bersamaan dengan itu, kenangan paling mengerikan pun muncul kembali. Wajah pucat Amelia saat dilarikan dengan ambulans 4 tahun lalu, tangannya yang terkulai lemas di atas berangkar, dan di samping tangan itu, terbungkus kain bedong, ada kotak musik itu. Dokter yang menggelengkan kepala dan berkata, "Kami tidak bisa menyelamatkan bayi-bayi Anda." Tapi sekarang, kotak musik itu sedang berbunyi di tangan seorang anak yang selama ini ia kira telah meninggal. Lutut Baskara tak sanggup lagi menopang tubuhnya. Ia tak bisa berdiri. Ia langsung jatuh berlutut di atas tanah yang kering, dan erangan tanpa suara keluar dari sela bibirnya. Pandangannya mengabur, sesuatu yang panas mengalir di pipinya, tapi Baskara bahkan tak berpikir untuk menyekanya. Tepat saat itu, dari kejauhan terdengar suara kesal. "Banyu, berhenti di situ." 2 orang guru dari panti asuhan berlari terengah-engah menaiki bukit. Satu orang berteriak sambil melambaikan tangan, sementara yang lain menempelkan ponsel ke telinga dan melaporkan sesuatu dengan nada marah. Tak ada sedikit pun kekhawatiran di wajah mereka, hanya ekspresi dingin dan formal seolah sedang mengejar barang yang hilang. Banyu yang terkejut segera menoleh dan melihat para guru itu. Ia menatap bergantian antara Baskara yang berlutut dan para guru yang mendekat, lalu tanpa ragu ia menggenggam erat tangan adiknya. Bintang cepat-cepat memasukkan kotak musik ke sakunya, dan Banyu menarik adiknya, berlari menyelinap di antara nisan-nisan menuju sisi lain pemakaman. Sepatu usang mereka menendang tanah, meninggalkan jejak debu kecil yang kemudian lenyap ditiup angin. Baskara, masih berlutut, menatap punggung kedua anak yang menjauh. Di atas 2 siluet kecil yang semakin menghilang di tengah udara sejuk itu, terbayang wajah istrinya, Amelia. Seketika, sesuatu berubah di mata Baskara. Bara api yang padam selama 4 tahun tiba-tiba menyala berkobar. Bahunya yang terkulai tegap kembali, dan matanya yang sayu kini memancarkan cahaya dingin. Cangkang pria yang sakit dan tak berdaya itu seolah terkoyak, memperlihatkan seekor binatang buas yang menyeringai di dalamnya. Baskara bangkit berdiri, menepuk lututnya yang kotor. Ia mengeluarkan ponsel khususnya, menekan nomor Rendra Wijaya, dan dengan suara yang paling jelas dan dingin dalam 4 tahun terakhir, ia memberi perintah. Ada anak-anak yang baru saja keluar dari pemakaman. Selidiki panti asuhan tempat mereka tinggal. Mulai dari pendiri hingga aliran dana donasi, semuanya. Aku mau laporannya ada di mejaku malam ini. Di seberang telepon, terdengar Rendra menahan napas, tapi Baskara tidak berhenti. Dan segera panggil tim forensik, kumpulkan semua jejak yang tersisa di depan nisan. Lakukan tes DNA secara rahasia antara aku dan mereka. Jangan sampai bocor ke pihak luar. Setelah menutup telepon, Baskara sekali lagi menatap ke arah anak-anak itu menghilang. Pemakaman kembali sunyi di bawah sinar matahari yang hangat, namun di dalam diri Baskara, badai sedang mengamuk. Malam itu, saat kegelapan menyelimuti kediamannya, Rendra datang secara diam-diam ke ruang kerja Baskara. Di tangannya ada sebuah amplop coklat tebal, dan tangannya tampak gemetar halus saat menyerahkannya. Baskara merobek amplop itu dan hal pertama yang ia keluarkan adalah dokumen pendirian panti asuhan. Saat matanya tertuju pada nama yang tertera di baris pertama daftar pendiri, pupil matanya menyusut ngeri. Di sana, tercetak dengan jelas sebuah nama yang sangat ia kenal dan sangat ia benci. Ketua Yayasan Aditama, Dewi Larasati. Melihat nama itu, getaran yang dimulai dari ujung jarinya menjalar ke lengan hingga bahunya. Jari-jarinya yang memegang dokumen itu menegang hingga memutih, dan rahangnya mengeras seperti batu. Rendra Wijaya, yang berdiri di seberangnya, merasakan hawa dingin merayap di punggungnya saat melihat ekspresi Baskara. Itu bukan mata orang yang sakit selama 4 tahun. Itu adalah mata seekor pemangsa yang telah menemukan mangsanya di dalam kegelapan. Baskara dengan tangan gemetar mengeluarkan sisa dokumen dari dalam amplop dan membentangkannya di atas meja.
Rendra dengan wajah tegang mendekat dan mulai menjelaskan isi setiap dokumen. Yang pertama adalah laporan rekening koran rahasia atas nama Ratna, kepala panti asuhan, yang menerima transfer dana rutin setiap bulan dari Dewi Larasati. Jumlahnya sangat besar, bukan hanya 1 atau 2 kali, tetapi catatan transfer yang rapi setiap bulan tanpa pernah terlewat selama 4 tahun itu berjajar puluhan baris. Ini bukan sekadar sumbangan. Ini adalah uang tutup mulut, bayaran agar sebuah rahasia dibawa sampai ke liang lahat. Saat membuka amplop kedua, tangan Baskara berhenti di udara. Di dalamnya ada hasil tes DNA yang ia minta sore tadi. Hasil perbandingan antara jejak yang diambil dari tanah di depan nisan dengan darah Baskara. Di bagian atas kertas itu, tercetak angka dengan tinta merah yang bersinar terang bahkan di bawah cahaya, remang ruang kerja. Probabilitas hubungan ayah-anak, 99,999%. 99,999%. Saat angka-angka di atas kertas itu masuk ke matanya, dunia serasa berguncang hebat. 4 tahun. Selama 4 tahun penuh, Baskara percaya anak-anaknya telah meninggal saat dilahirkan. Ia mengira mereka telah pergi bersama Amelia. Tanpa pernah curiga sedikit pun, setiap tahun di waktu seperti ini, ia akan berlutut di depan nisan dan bergumam. Meminta maaf kepada anak-anaknya yang tak sempat terlahir. Maafkan ayah karena tidak bisa melindungi kalian. Ternyata anak-anak itu masih hidup. Mereka tidak meninggal, tetapi dibuang. Tepat di depan matanya sendiri, keberadaan mereka dihapus seperti hantu, dibuat menjadi manusia transparan tanpa nama dan identitas. Mereka meringkuk di sudut panti asuhan yang dingin, mengenakan pakaian tipis yang usang, menahan lapar, dan bertahan hidup selama 4 tahun yang panjang. Baskara memeluk erat hasil tes itu. Tanpa peduli kertas itu menjadi kusut, ia menekannya kuat-kuat ke dadanya. Lalu, di tengah ruang kerjanya, ia mulai terisak, mengeluarkan suara rintihan yang dalam dan serak seperti binatang yang terluka. Sulit disebut tangisan karena terlalu kasar, sulit disebut jeritan karena terlalu pilu. Bendungan emosi yang selama 4 tahun ia tekan dengan obat tidur dan antidepresan akhirnya jebol. Seluruh tubuh Baskara bergetar hebat, dan air mata yang tak bisa ia tahan meski dengan gigi terkatup mengalir di dagunya, menetes di atas kertas hasil tes yang ia dekap. Rendra berdiri diam di ambang pintu dengan kepala tertunduk. Selama 4 tahun ia mendampingi Baskara, melewati malam-malam tanpa tidur yang tak terhitung jumlahnya, tapi ia belum pernah melihat Baskara hancur separah ini. Matanya memerah, tapi Rendra tak mengucapkan sepatah kata pun. Ia tahu, saat ini Baskara perlu menangis sepuasnya. Setelah tangisannya mereda, kekosongan yang tertinggal bukanlah kesedihan, melainkan kemarahan yang membara, sepanas lahar yang mendidih dari perut bumi. Di dalam kepala Baskara, kepingan-kepingan ingatan dari 4 tahun lalu mulai tersusun menjadi sebuah teka-teki yang mengerikan. Hari ketika Amelia tiba-tiba mengalami kontraksi prematur, orang pertama yang menghubungi pihak rumah sakit adalah ibu tirinya, Dewi Larasati. Saat itu, seperti biasa, Dewi segera menelepon seorang dukun kepercayaannya untuk menanyakan weton berdasarkan waktu kontraksi yang tepat. Jawaban yang keluar dari mulut dukun itu adalah, anak kembar yang lahir pada jam ini akan membawa sial dan menghancurkan masa depan putra kandung Nyonya. Apapun caranya, mereka tidak boleh dibiarkan hidup. Dewi, yang sangat terobsesi dengan ramalan dan primbon, seketika kalap mendengar itu. Ambisi seumur hidupnya adalah menyingkirkan Baskara, anak tirinya, dan mewariskan seluruh Aditama Group kepada putra kandungnya. Kelahiran si kembar, yang akan menjadi pewaris sah Baskara, adalah ancaman yang akan meruntuhkan seluruh rencananya. Perkataan dukun itu bukan memberinya ide baru. Itu hanya menjadi stempel terakhir untuk keputusan yang sudah lama terpendam di hatinya. Dewi segera memanggil dokter yang bertanggung jawab di rumah sakit milik Yayasan Aditama, dan menyuapnya dengan sejumlah uang yang fantastis. Perintahnya sederhana, namun kejam. Sengaja menunda penanganan Amelia hingga ia meninggal karena pendarahan hebat, membuatnya seolah-olah kematian alami. Lalu, memalsukan catatan medis bayi-bayi yang baru lahir sebagai meninggal saat dilahirkan, dan melenyapkan jejak mereka dari dunia.
Dokter yang telah disuap itu menjalankan perintah kejam itu tanpa celah. Di atas meja operasi, Amelia terus kehilangan darah yang seharusnya bisa dihentikan. Perlahan, nyawanya meredup. Dokter itu hanya menonton tanpa melakukan apa-apa. Setiap kali perawat memintanya untuk segera menghentikan pendarahan, ia hanya menepisnya sambil berkata, "Tidak apa-apa, Amelia bisa diselamatkan," tetapi ia dibiarkan mati di depan mata mereka. Itu bukan praktik medis, itu pembunuhan. Rumah sakit itu bukan tempat penyembuhan, tapi rumah jagal. Si kembar, yang bahkan belum sempat menangis untuk pertama kalinya, langsung dicap meninggal dan diserahkan ke panti asuhan. Catatan kelahiran mereka dimanipulasi, tak ada jejak di dunia ini yang menunjukkan bahwa mereka pernah ada. Bagi Dewi, itu adalah kejahatan yang sempurna. Namun, di tengah proses itu, ada seorang perawat yang tak kuasa menahan rasa bersalahnya. Kotak musik kayu yang selalu diletakkan Amelia di atas perutnya untuk diperdengarkan kepada bayi-bayinya, diselipkan diam-diam oleh perawat itu di antara kain bedong si kembar saat tak ada yang melihat. Satu-satunya peninggalan dari ibu mereka untuk anak-anaknya, selamat berkat keberanian kecil satu orang. Rendra dengan hati-hati mengeluarkan dokumen terakhir dari amplop dan meletakkannya di depan Baskara. Itu adalah memo internal yang berisi instruksi langsung dari Dewi Larasati kepada Ratna, kepala panti asuhan. Di sana tertulis dengan gaya bahasa Dewi yang dingin dan formal, perintah untuk sepenuhnya menghapus identitas kedua anak itu, dan pada waktu yang tepat, melenyapkan mereka secara permanen melalui adopsi ke luar negeri. Anak-anak yang gagal ia bunuh 4 tahun lalu, kini akan ia kirim ke seberang lautan, ke belahan dunia lain, agar Baskara, ayah mereka, tak akan pernah bisa menemukan mereka seumur hidupnya. Setelah membaca baris terakhir dokumen itu, gelombang amarah membakar sekujur tubuh Baskara. Setiap hembusan napasnya terasa panas dan kasar, dan tangannya yang uratnya menonjol mencengkeram tepi meja kayu jati hingga berderit. Tatapan mata Baskara yang memerah perlahan beralih ke botol obat tidur kosong di sudut meja. Obat yang selama 4 tahun setiap malam, ia telan untuk memaksa dirinya tidur. Botol yang ia andalkan untuk menahan rasa sakit tanpa mengetahui kebenarannya. Baskara menyambar botol kaca kosong itu, lalu dengan gigi terkatup, ia melemparkannya sekuat tenaga ke dinding. Prang! Botol itu hancur berkeping-keping. Pecahan kaca yang tajam berhamburan ke segala arah, memantul di lantai dengan suara nyaring, memecah keheningan ruang kerja. Rendra tersentak kaget, tapi Baskara tak peduli. Ia melangkah di tengah ruangan, urat lehernya menegang saat ia berbicara. Suaranya rendah, tapi begitu jelas dan dingin hingga membuat udara bergetar. Dia bukan hanya membunuh istriku, tapi juga membuat anak-anakku menjadi hantu. Baskara berhenti di tengah lantai yang berserakan pecahan kaca. Kedua tangannya terkepal, dan di matanya yang merah, jejak air mata yang belum kering berkilauan. Namun, tatapan di atasnya adalah kobaran api yang dingin. Dari sela bibirnya yang terkatup, terdengar suara gemeretak gigi bersamaan dengan sumpah setajam pedang, yang telah ia asah di dalam tulangnya selama 4 tahun. Akan kuhancurkan perempuan itu sampai ke tulang-tulangnya. Itu adalah suara pedang yang akhirnya terhunus dari sarungnya, setelah 4 tahun tersembunyi di balik selubung seorang pesakitan. Tak ada lagi alasan untuk bersabar, bersembunyi, atau memakai topeng. Pedang telah terhunus, dan pedang yang terhunus harus merasakan darah sebelum kembali ke sarungnya. Namun, seolah menertawakan amarah Baskara, di saat yang bersamaan, di sudut gelap sebuah panti asuhan, rencana mengerikan Dewi Larasati sudah mulai bergerak, roda-rodanya yang dingin berputar mengancam leher anak-anak itu. Tepat saat Baskara bersumpah akan membalas dendam di ruang kerjanya, kegelapan lain sedang bergerak di panti asuhan Sinar Harapan. Di ruang kepala panti, Ibu Ratna duduk bersandar di sofa empuknya, menghitung lembar demi lembar cek di atas meja. Ujung jarinya dibasahi ludah saat membalik setiap lembar, dan sudut bibirnya perlahan terangkat. Setelah selesai menghitung lembar terakhir, ia menghela napas puas. Itu adalah uang saku khusus yang dikirimkan Dewi pagi tadi sebagai uang tutup mulut. Secara resmi, itu adalah dana untuk renovasi fasilitas panti, tapi kenyataannya, itu adalah bayaran atas usahanya melenyapkan keberadaan si kembar dari dunia selama 4 tahun.
Ibu Ratna memang orang seperti itu sejak awal. Di balik nama hangat Panti Asuhan Sinar Harapan, ia berakting sebagai kepala panti yang penyayang, padahal ia adalah kaki tangan setia Dewi yang menerima uang kotor untuk melakukan pekerjaan busuk. Ia tidak pernah membuat catatan masuk untuk si kembar yang berusia 4 tahun itu. Secara dokumen, Banyu dan Bintang tidak pernah menginjakkan kaki di panti itu, bahkan tidak pernah dilahirkan di negara ini. Mereka adalah hantu. Tanpa nama, tanpa nomor induk kependudukan, tak ada satupun catatan di dunia ini yang menunjukkan bahwa mereka hidup dan bernapas. Saat kepala panti memasukkan cek ke dalam brankas dan bersandar puas di kursinya, keributan kecil terjadi di area dapur panti. Bintang sedang menangis karena lapar. Tangisan seorang anak berusia 4 tahun hanyalah menggigit bibir bawahnya erat-erat dan meneteskan air mata tanpa suara. Bahkan untuk itu pun, Bintang memegang erat ujung baju kakaknya dan menutup mulutnya dengan kedua tangan agar suaranya tidak keluar. Anak berusia 4 tahun itu tahu betul, jika ia bersuara, ia akan dimarahi. Banyu menyeka air mata yang mengalir di pipi adiknya dengan lengan bajunya yang usang. Akhirnya, dengan rahang mengeras, ia mengambil keputusan. Ia melepaskan tangan adiknya perlahan. Banyu mengendap-endap menyusuri koridor dan masuk ke dapur panti. Meskipun siang hari, dapur itu remang-remang dan hawa dingin merayap dari ujung kaki. Di bawah cahaya lampu neon yang berkedip-kedip, pandangan Banyu tertuju pada sebungkus roti tawar di atas meja. Roti itu sudah beberapa hari melewati tanggal kedaluarsa, bintik-bintik jamur putih terlihat di dalam bungkusnya, tapi bagi Banyu, itu adalah makanan berharga. Saat Banyu berjinjit, mengulurkan tangannya untuk mengambil selembar roti dan menyembunyikannya di balik bajunya, ia merasakan kehadiran tajam di belakangnya. "Mencuri apa kau?" Ibu Ratna berdiri di ambang pintu dapur dengan tangan terlipat di dada. Banyu terlonjak kaget dan berbalik. Tangan Ibu Ratna secepat kilat menyambar dan mencengkeram pergelangan tangan Banyu dengan kasar. Potongan roti itu jatuh dari genggaman mungilnya, dan kepala panti menendangnya dengan ujung sepatu sebelum mengambilnya dan melemparkannya ke tempat sampah di depan mata Banyu. Dasar keturunan tidak jelas, tidak bisa diubah. Mencuri makanan. Cemoohan dingin kepala panti menggema di dapur yang kosong. Banyu, dengan pergelangan tangan yang sakit, hanya bisa menggigit bibirnya. Matanya berkaca-kaca, tapi ia tak mengeluarkan suara tangisan sedikit pun. Anak ini tahu, jika ia menangis, adiknya akan semakin takut. Di saat yang sama, di seberang kota, di sebuah restoran mewah dekat kantor pusat Aditama Group, Dewi Larasati sedang duduk minum teh bersama dukun kepercayaannya. Namun, ekspresinya yang santai, seketika mengeras saat sebuah pesan singkat masuk ke ponselnya. Pesan itu dari mata-mata yang ia tanam di sekretariat Aditama Group, isinya hanya 2 baris. Sekretaris Rendra semalam melaporkan dokumen terkait Panti Asuhan Sinar Harapan kepada Presdir, ada indikasi tes DNA juga dilakukan. Jari-jari Dewi yang memegang cangkir teh bergetar halus. Permukaan teh di dalam cangkir membentuk riak-riak kecil, dan matanya bergerak cepat ke kiri dan ke kanan, menghitung situasi. "Tak." Dewi meletakkan cangkir tehnya dengan keras. Bibirnya menipis. Ia segera bangkit berdiri, meninggalkan restoran sambil menelepon seseorang. Orang itu adalah seorang broker adopsi ilegal ke luar negeri yang sudah lama bekerja sama dengannya. Jadwal keberangkatan ke Amerika yang semula ditetapkan 2 minggu lagi, diubah oleh Dewi dengan nada tajam. "Majukan jadwalnya. Malam ini. Harus malam ini." Broker itu keberatan karena terlalu mendadak, tapi Dewi menaikkan bayarannya 2 kali lipat dan terus mendesak. Ia harus melenyapkan barang bukti sebelum jejaknya ditemukan, dan baginya, Banyu dan Bintang adalah barang bukti itu sendiri. Dewi tahu betul, jika anak-anak itu sampai ke tangan Baskara, semuanya akan berakhir. Wajah Ibu Ratna seketika pucat pasi menerima telepon itu. Begitu meletakkan gagang telepon, ia memanggil 2 orang staf panti, dan mulai memasukkan barang-barang lusuh milik anak-anak itu ke dalam kantong plastik hitam dengan kasar. Beberapa potong pakaian usang, sikat gigi yang sudah rusak, beberapa batang krayon yang kotor, selama 4 tahun, semua yang dimiliki anak-anak ini begitu sedikit hingga muat dalam satu kantong plastik,
Kepala Panti melangkah cepat dan membuka paksa pintu kamar kumuh tempat si kembar meringkuk. Berkemas, kalian berangkat malam ini. Bintang menjerit tertahan dan bersembunyi di punggung kakaknya, mata Banyu bergetar hebat. Tak ada waktu untuk bertanya kemana mereka akan pergi, atau mengapa begitu mendadak. Seorang staf pria berbadan tegap yang berdiri di belakang kepala panti masuk dan menarik lengan anak-anak itu. Banyu secara naluriah memberontak, tapi tenaganya tak sebanding dengan orang dewasa. Namun, Banyu tidak menyerah. Sambil diseret di koridor, ia mengamati sekelilingnya dengan cepat. Matanya tertuju pada pintu belakang di ujung koridor, di samping pintu darurat. Banyu sengaja berpura-pura tersandung, melepaskan diri sejenak dari cengkeraman staf itu, dan secepat kilat menyambar tangan adiknya, berlari menuju pintu belakang. "Berhenti di situ!" teriak staf itu dari belakang, tapi Banyu tak menoleh. Kaki-kaki mungilnya berlari sekuat tenaga, dan saat kedua tangannya menarik gagang pintu yang berkarat, angin dingin menerpa wajahnya. Namun, tepat saat akan keluar dari pintu belakang, tangan besar staf yang mengejarnya berhasil mencengkeram kerah baju Banyu, tubuh kecil Banyu tertarik ke belakang, kakinya terangkat dari tanah. Kepala panti yang menyusul di belakangnya berdecak kesal. Ia menyuruh staf itu memegangi lengan Banyu yang memberontak, lalu menyeret kedua anak itu ke sebuah gudang perkakas yang gelap dan dingin di belakang gedung, tempat yang tak pernah tersentuh sinar matahari. Kepala panti mendorong anak-anak itu dengan kasar ke dalam ruangan berbau debu dan jamur, lalu terdengar suara klik gembok yang dikunci dari luar. Kegelapan total menelan mereka berdua. Di dalam gudang sempit tanpa jendela, Bintang gemetar ketakutan, memeluk erat ujung baju kakaknya. Banyu memeluk adiknya erat-erat, menggertakkan gigi sambil menatap kegelapan. Dari luar, terdengar suara samar kepala panti yang sedang melapor kepada seseorang di telepon. "Semua sudah siap, tinggal kirim mobilnya saja." Kalimat itu terdengar samar dari balik pintu besi. Berapa lama waktu berlalu? Saat kedua anak itu saling berpelukan menahan dingin dan takut, dari ujung koridor di luar gudang, terdengar suara sepatu hak tinggi yang tajam. Tok tok tok. Suara langkah kaki itu perlahan tapi pasti mendekat, semakin dekat, lalu berhenti tepat di depan pintu gudang. Suara khas sepatu kulit mahal. Gembok berbunyi klik saat dibuka, dan pintu besi yang berkarat terbuka perlahan dengan derit yang memilukan. Cahaya dari koridor masuk, menampakkan siluet sehelai mantel musim semi yang mewah. Sosok yang muncul di ambang pintu gudang adalah Dewi Larasati. Dengan kerah mantel mewahnya ditegakkan, satu tangan menutupi hidung, wajahnya menunjukkan rasa jijik yang terang-terangan. Udara yang berbau jamur dan debu membuatnya mual. Ia mengernyitkan dahi sambil perlahan mengamati isi gudang. Pandangannya berhenti pada dua anak yang meringkuk di sudut lantai. Banyu melindungi adiknya, Bintang, di belakang punggungnya, menatap ke atas dengan tatapan tajam. Bintang membenamkan wajahnya dalam-dalam di baju kakaknya, gemetar seperti daun. Dewi menatap mereka sejenak, lalu mencibir. Tatapannya dingin dan kering, campuran antara jijik dan penghinaan, seolah sedang melihat serangga di jalan. Pandangannya kemudian tertuju pada sesuatu yang dipeluk erat oleh Banyu, selembar kertas gambar yang sudah lusuh. Itu adalah gambar wajah ibu yang belum pernah Banyu lihat, yang ia gambar dengan krayon dari imajinasinya. Wajah bulat, mata tersenyum seperti bulan sabit, rambut hitam panjang tergerai di bahu. Di sebelahnya, tertulis dengan huruf-huruf miring, dua kata, I be you. Meskipun goresan tangan anak 4 tahun, setiap garis di atas kertas itu syarat dengan kerinduan yang mendalam. Warna krayon yang ditimpa berkali-kali hingga menebal menandakan betapa lama dan betapa tulus anak itu mengerjakan gambarnya. Mata Dewi menyipit. Tanpa berkata apa-apa, ia melangkah maju dan merebut kertas itu dari tangan Banyu dengan kasar. Banyu terkejut dan mencoba meraihnya kembali, tapi sudah terlambat. Tangan orang dewasa lebih panjang dan lebih cepat dari tangan anak-anak, sebuah kebenaran paling tidak adil di dunia ini. Dewi, di depan mata anak itu, memegang gambar itu dengan kedua tangan dan perlahan, dengan sengaja, mulai merobeknya dari tengah. Srek. Suara kertas robek terdengar seperti jeritan di dalam gudang yang sunyi. Tidak berhenti di situ. Gambar yang sudah terbelah 2 dirobek lagi menjadi 4, lalu 8.
Dewi, seolah sedang melakukan sebuah ritual, dengan tenang menghancurkan satu-satunya harta berharga anak itu. Setiap robekan membelah mata tersenyum ibu di gambar itu, dan tulisan ibu yang miring tercerai-berai. Setelah merobeknya hingga menjadi kepingan terakhir, Dewi menepuk-nepuk tangannya seolah membersihkan debu, menyebarkan serpihan kertas itu ke lantai. Wajah tersenyum ibu dari krayon itu kini hancur, bercampur dengan debu di lantai beton yang dingin. Bibir Banyu bergetar. Ia mengepalkan kedua tangannya, tapi kepalan tangan anak 4 tahun lebih kecil dari telapak tangan orang dewasa. Matanya memerah, air mata menggenang, tapi Banyu menelannya dengan gigi terkatup. Anak ini tahu, menangis berarti kalah. Menangis akan membuat adiknya semakin takut. Namun, ketika ia mendengar isak tangis adiknya, Bintang, yang tak lagi bisa ditahan dari balik punggungnya, bahu kecil Banyu bergetar hebat. Tak ada yang melihat getaran itu, tapi itu adalah suara hati seorang anak 4 tahun yang hancur berkeping-keping. Dewi melirik Bintang yang terisak, lalu menyeringai. Ia berjongkok, mensejajarkan wajahnya dengan anak-anak itu. Aroma parfumnya yang tajam menusuk hidung mereka. Dan kata-kata yang ia bisikkan, sama sekali tidak mengandung belas kasihan, bahkan tidak ada setitik pun nurani yang seharusnya dimiliki manusia. Itu adalah kejahatan murni. Ibumu itu mati karena weton kalian yang sial itu. Mengerti? Ibumu mati karena kalian lahir. Mengatakan kepada anak berusia 4 tahun bahwa ibunya mati karena kelahirannya, itu adalah ucapan yang jauh melampaui batas kewajaran manusia. Mata Banyu bergetar hebat. Kalimat "karena kalian" bergema di benaknya, menancapkan paku yang panas dan tajam di lubuk hatinya. Bintang di belakangnya semakin menekan wajahnya ke punggung kakaknya, bahunya berguncang. Banyu memeluk adiknya lebih erat dengan lengan gemetar, tapi tubuhnya sendiri bergetar tak terkendali. Seolah urusannya telah selesai, Dewi bangkit berdiri. Ia menepuk-nepuk debu di mantelnya, lalu berjalan keluar dari gudang dengan ekspresi biasa, seolah tidak ada beban sedikit pun setelah baru saja menghancurkan hati 2 anak kecil. Di luar pintu, kepada Ibu Ratna yang menunggu dengan kepala tertunduk, ia memberi perintah dingin, "Kirim mereka ke bandara sebelum tengah malam, kalau kau gagal, kau juga akan habis." Lalu, dengan suara sepatu hak tingginya yang kembali berderap, ia meninggalkan panti asuhan. Setelah masuk ke kursi belakang mobil sedan mewahnya yang terparkir, senyum tipis puas terukir di bibir Dewi. Saat mobil mulai berjalan dan panti asuhan mengecil di kaca spion, ia bersandar dan memejamkan mata. Pikirannya sudah melompat ke langkah berikutnya. Sore itu, di kediaman Aditama Group, saat Dewi membuka pintu depan, ia melihat Baskara meringkuk di sudut sofa ruang keluarga yang luas. Dengan selimut terkulai menutupi lututnya, matanya yang kosong menatap satu titik di udara. Bahkan saat Dewi masuk, ia tak menoleh sedikit pun. Bibirnya yang pucat tanpa henti menggumamkan sesuatu. Mungkin nama istrinya, mungkin hanya suku kata tanpa arti. Namun, tak ada seorang pun di dunia ini yang tahu. Di bawah selimut itu, kedua tangan Baskara bergetar. Getaran yang halus, namun dengan ritme yang disengaja. Getaran itu bukan karena ketakutan, melainkan karena akting. Baskara menggunakan trauma aslinya, ingatan akan penderitaan nyata yang menyiksanya setiap malam selama 4 tahun, sebagai alat. Sebuah penyamaran yang begitu detail dan sempurna, yang hanya bisa dilakukan oleh orang yang benar-benar pernah merasakannya. Dewi melihatnya dan mencibir, seolah tak percaya. Ia menggelengkan kepala, lalu berdiri di depan Baskara dengan tangan terlipat di dada. "Lihat dirimu. Sudah 4 tahun begini terus, apa kata para pemegang saham nanti?" Baskara hanya meringkuk lebih dalam ke sofa sebagai jawaban. Gumaman tak jelas keluar dari sela bibirnya. Dewi hanya bisa menggeleng-gelengkan kepala sambil bergumam, "Dasar gila." Di matanya, Baskara hanyalah cangkang kosong yang telah kehilangan kendali dan akal sehat. Seorang penderita gangguan jiwa yang tak bisa move on dari kehilangan istrinya 4 tahun lalu. Bagi Dewi, ia adalah orang yang sudah habis, tak lagi perlu diwaspadai. Sambil berjalan pergi, Dewi melepaskan mantelnya dan meletakkannya begitu saja di kursi di samping sofa. Suara sepatunya menjauh di koridor menuju kamarnya, hingga akhirnya lenyap. Ruang keluarga kembali sunyi, hanya menyisakan suara detik jam dinding.
Tepat pada saat itu, mata Baskara yang tadinya sayu dan kosong, kembali memancarkan cahaya dingin. Seolah listrik kembali menyala di gedung yang padam, semua sirkuit di dalam dirinya aktif dalam sekejap. Tubuhnya yang terkulai bangkit tanpa suara, punggungnya tegak. Setelah memastikan koridor benar-benar sepi, ia menyingkap selimutnya. Seperti kucing, Baskara berjalan tanpa suara menuju mantel yang ditinggalkan Dewi. Tangan kanannya menyelinap masuk ke saku dalam mantel itu, dan ujung jarinya merasakan sentuhan logam dingin, kunci brankas pribadi Dewi, yang tak pernah lepas dari tubuhnya. Baskara mengeluarkan sepotong kecil balok lilin dari saku kirinya dan menekan kedua sisi kunci itu dengan tepat. Setiap gerigi kunci tercetak jelas di atas lilin. Setelah memastikan cetakannya sempurna, ia mengembalikan kunci itu ke posisi semula di dalam saku, tanpa meninggalkan jejak sedikit pun. Bahkan lipatan mantel pun ia rapikan seperti sedia kala. Seluruh proses itu tidak sampai 10 detik. Jika seseorang melihat rekaman CCTV, mustahil mereka menyadari apa yang terjadi dalam waktu singkat antara Baskara bangkit dari sofa dan kembali duduk, sambil memasukkan lilin ke sakunya dan kembali meringkuk di sofa. Senyum setajam silet sempat terlintas di bibir Baskara, lalu lenyap. Malam itu, Dewi sibuk di tempat lain. Benar-benar tertipu oleh akting Baskara yang mengerikan, ia yakin pria itu kini hanyalah cangkang kosong. Dengan keyakinan penuh, ia menelepon para anggota Dewan Direksi Aditama Group satu persatu, mengumpulkan mereka untuk rapat rahasia. Di sebuah kamar suite hotel di pusat kota, di hadapan para direksi yang telah berkumpul, Dewi meletakkan setumpuk dokumen di atas meja dan dengan suara jelas dan tegas, ia mengumumkan rencananya. Besok pagi, dalam rapat umum pemegang saham luar biasa, ia akan mengajukan mosi pemecatan Presiden Direktur Baskara Aditama dengan alasan gangguan jiwa berat dan hilangnya kemampuan mengambil keputusan. Para direksi, yang sudah lama ia sogok dengan uang dan jabatan, mengangguk dengan wajah serius. Pemungutan suara untuk pemecatan itu seolah sudah diatur dalam naskah. Setelah rapat selesai, saat berjabat tangan dengan para direksi, tangan Dewi terasa mantap, penuh percaya diri. Puncak menara yang telah ia bangun dengan sabar selama 20 tahun akhirnya terasa dalam genggamannya. Malam itu, di paviliun kediaman Dewi, terdengar suara denting gelas sampahnya. Dewi duduk berhadapan dengan putra kandungnya, membuka sendiri botol sampahnya vintage terbaik. Suara plop yang renyah terdengar, dan buih keemasan meluap dari leher botol. Tangan Dewi yang menuangkan sampahnya ke gelas kristal untuk pertama kalinya tidak gemetar, begitu stabil. Saat mengangkat gelasnya tinggi-tinggi, wajahnya dipenuhi euforia yang angkuh dan memabukkan, yang belum pernah ia tunjukkan selama 20 tahun terakhir. Besok semuanya akan berakhir. Pria gila itu akan masuk rumah sakit jiwa, si kembar sialan itu malam ini lenyap ke Amerika, dan Aditama Group akan menjadi milik kita. Suara gelas yang beradu terdengar nyaring di bawah langit-langit paviliun yang tinggi. Dewi, yakin akan kemenangannya, memejamkan mata dan menikmati sampahnya. Rasa manis buih di ujung lidahnya terasa menyatu dengan rasa kekuasaan besar yang akan segera ia genggam. Ia bahagia. Ia percaya tanpa ragu sedikit pun bahwa kesabarannya selama 20 tahun akhirnya akan membuahkan hasil. Namun, saat Dewi mabuk dalam kemenangan, di saat yang sama, di dalam gudang beku di belakang panti asuhan, sesuatu yang sama sekali berbeda sedang terjadi. Di dalam kegelapan pekat, gudang tanpa jendela itu gulita. Udara dingin yang merembes melalui dinding menusuk tubuh mungil anak-anak itu. Bintang, kelelahan karena dingin dan takut, akhirnya tertidur di pelukan Banyu. Banyu menepuk-nepuk punggung adiknya yang tertidur sambil berbisik, "Tidak apa-apa, ada kakak di sini." Ia sendiri takut, dingin, dan lapar, tapi di depan adiknya, ia tak mau menunjukkan kelemahan. Beban di pundak anak 4 tahun itu terasa lebih berat dari beban orang dewasa malam itu. Saat napas adiknya mulai teratur dalam tidur, Banyu dengan hati-hati melepaskan satu tangannya, dan mulai meraba-raba lantai. Dalam kegelapan, ujung jarinya merasakan sesuatu. Lantai beton yang dingin dan kasar, potongan papan berdebu, paku berkarat. Lalu, ujung jari Banyu menyentuh sesuatu yang dingin dan keras yang tergeletak di sudut. Tangannya berhenti.
Sebuah sendok makan dari besi yang sudah tua dan berkarat. Jari-jari mungil Banyu perlahan, tapi pasti menggenggamnya erat-erat. Banyu bergerak dengan sangat hati-hati agar tidak membangunkan adiknya yang ketakutan. Dalam kegelapan, sendok besi itu terasa dingin dan kasar, tapi beratnya di tangan Banyu anehnya memberinya kekuatan. Setelah menyelimuti punggung Bintang dengan sepotong kain lapuk, Banyu meraba-raba lantai, mengumpulkan sobekan gambar ibunya. Dalam gelap, ia hanya bisa mengandalkan indera perabanya. Setiap kali merasakan permukaan licin khas kertas yang terkena krayon, tangannya berhenti, dan ia memasukkan sobekan itu satu persatu ke dalam sakunya. Wajah ibunya sudah hancur tak berbentuk, tapi bagi Banyu, itu adalah segalanya yang tak bisa ia buang. Setelah mengumpulkan semua sobekan gambar, Banyu mengangkat kepala dan mengamati sekeliling gudang. Matanya mulai terbiasa dengan gelap, dan ia bisa melihat siluet samar. Di salah satu dinding, ada sebuah kusen jendela kayu tua. Satu-satunya penghubung ke dunia luar, tapi tertutup rapat, dan kayunya sudah mengembang karena lembab. Banyu mendekati kusen itu tanpa suara. Ia menggenggam sendoknya lebih erat, meniup tangannya yang membengkak untuk mengembalikan perasaannya, lalu menancapkan ujung sendok itu ke celah kayu yang sudah lapuk. Krek, krek. Suara gesekan antara besi dan kayu terdengar di dalam kegelapan. Banyu berusaha meminimalkan suara agar adiknya tidak bangun dan agar staf di luar tidak curiga. Setiap kali ia menggores, serpihan kayu masuk ke sela-sela kukunya, dan rasa sakit yang tajam menjalar hingga ke sikunya setiap kali tangannya yang bengkak terbentur. Tapi Banyu tidak berhenti. Dengan gigi terkatup dan napas tertahan, setiap kali tangannya lelah, ia meniupnya lagi untuk memulihkan tenaganya, dan dengan tangan mungil itu, ia terus menggali dengan gigi. Berapa lama waktu berlalu, ujung kuku Banyu mulai terbelah dan mengeluarkan darah. Dalam gelap, darah itu tak terlihat, tapi Banyu tahu dari rasa lengket di ujung jarinya. Tetap saja, ia tidak berhenti. Pikiran bahwa ia harus membawa adiknya keluar dari sini adalah satu-satunya bahan bakar yang menggerakkan tubuh anak 4 tahun itu. Dan akhirnya, sendok itu berhasil menembus salah satu sudut kusen jendela. Angin musim kemarau yang dingin dari luar masuk melalui celah itu, dan saat angin itu menyapu dahinya yang berkeringat, Banyu untuk pertama kalinya menghela napas panjang. Dari situ, pekerjaannya menjadi lebih cepat. Kayu yang lapuk mulai retak, dan saat Banyu menarik kusen itu dengan kedua tangannya, sepotong kayu yang lembab itu patah dengan suara tumpul. Sebuah celah terbuka, cukup besar untuk dilewati tubuh mungil seorang anak. Banyu mendekati adiknya yang tertidur dan menggoyangkan bahunya pelan. Saat Bintang mengucek mata dan terbangun, Banyu mendekatkan bibirnya ke telinga adiknya dan berbisik, "Jangan bersuara. Ikuti kakak." Bintang mengangguk dengan mata ketakutan. Banyu mendorong bahu adiknya ke arah celah. Tubuh kurus Bintang berhasil melewati celah sempit itu, disusul oleh Banyu yang memiringkan badannya. Serpihan kayu yang tajam merobek bajunya dan menggores pinggangnya, tapi Banyu tak bersuara sedikit pun. Begitu keluar, udara segar memenuhi paru-paru mereka. Di langit, bulan separuh mengintip dari balik awan. Di belakang panti, sebuah jalan setapak gelap membentang melewati lahan kosong menuju hutan. Banyu menggendong adiknya yang kelelahan dan hampir tak bisa berjalan di punggungnya. Anak 4 tahun menggendong anak 4 tahun. Lutut Banyu goyah, tapi ia menggertakkan gigi dan melangkah maju, selangkah demi selangkah. Udara malam terasa dingin. Angin menembus pakaian tipis Banyu, dan tubuh mungil Bintang di punggungnya bergetar. Sol sepatu usang Banyu sudah tipis, setiap kerikil terasa sakit di telapak kakinya, dan ia terhuyung-huyung setiap kali kakinya terperosok di tanah becek. Tapi ia tak bisa berhenti. Rasa takut akan sesuatu yang mungkin mengejar dari belakang mendorongnya maju. Meskipun napasnya sudah di ujung tanduk, Banyu terus berjalan dengan gigi terkatup. Namun, tidak butuh waktu lama sampai pelarian mereka diketahui. Menjelang tengah malam, waktu keberangkatan, Ibu Ratna menyuruh seorang staf untuk membuka pintu gudang. Teriakan panik staf itu menggema di koridor panti saat menemukan gudang kosong dan kusen jendela yang rusak. Wajah Ibu Ratna pucat pasi. Hilangnya anak-anak itu berarti nyawanya akan melayang di tangan Dewi. Kepala panti segera menelepon broker adopsi,
dan broker itu mengerahkan 3 atau 4 pria berbadan tegap ke sekitar panti. Tak sampai 10 menit, di jalan setapak di belakang panti, cahaya senter mulai membelah kegelapan. Pria-pria besar itu berpencar dan menyisir area, dan setiap kali cahaya senter menyapu pepohonan, jantung Banyu serasa berhenti berdetak. Banyu, sambil menggendong adiknya, bersembunyi di balik semak-semak, menahan napas. Saat Bintang ketakutan dan akan menangis, Banyu dengan lembut meletakkan telapak tangannya di mulut adiknya dan menggelengkan kepala. Bintang mengangguk dengan mata berkaca-kaca. Kedua anak itu meringkuk sekecil mungkin di dalam kegelapan yang berbau rumput dan tanah. Cahaya senter menyapu tepat di samping semak tempat mereka bersembunyi. Saat langkah kaki berat seorang pria melewati mereka, Banyu memeluk adiknya sekuat tenaga dan memejamkan mata. Tolong, biarkan dia lewat. Untuk pertama kalinya dalam hidupnya, anak 4 tahun itu berdoa dengan sungguh-sungguh. Cahaya itu menjauh. Banyu dengan hati-hati membuka mata dan mengamati sekeliling. Naluri mengatakan bahwa ia tidak boleh menyanyiakan kesempatan ini. Ia bangkit, kembali menggendong adiknya, dan berlari keluar dari semak-semak menyusuri jalan setapak. Tapi tubuhnya yang lelah tidak mau menurut. Kakinya lemas dan terhuyung-huyung, sepatu usangnya terjebak di tanah becek, dan keseimbangannya goyah. Lalu, kaki Banyu tersandung akar pohon yang menonjol. Bersama adiknya di punggungnya, Banyu jatuh tersungkur ke depan, tubuhnya terguling di tanah. Bahkan saat jatuh, secara naluriah Banyu memutar badannya agar adiknya tidak tertimpa. Akibatnya, lutut dan sikunya tergores kerikil dan ranting hingga berdarah. Bintang yang terkejut karena benturan itu akhirnya menangis, dan suara tangisannya menyebar ke segala arah di udara malam yang sunyi. Skenario terburuk. Senter para broker yang mendengar suara tangisan itu, serentak menyorot ke arah mereka. Cahaya itu dengan tepat menimpa anak-anak yang terkapar di tanah. Tak lama kemudian, dari segala arah, pria-pria besar itu datang dan mengepung mereka, menutup semua jalan keluar. Bayangan-bayangan besar mereka tampak mengancam. Banyu mengangkat kepalanya, yang ia lihat bukanlah langit malam, melainkan dinding manusia dewasa yang berkali-kali lipat lebih besar darinya. Banyu menutupi adiknya dengan seluruh tubuhnya, mencoba bertahan sampai akhir. Dengan lengannya yang berdarah, ia memeluk Bintang, mengangkat wajahnya yang kotor, dan berteriak tajam ke arah para pria itu. Namun, teriakan anak 4 tahun tak lebih dari selembar kertas di hadapan kekuatan orang dewasa. Seorang pria dengan wajah datar menarik lengan Banyu, memisahkannya dari adiknya. Pria lain mengangkat Bintang yang menjerit-jerit. Banyu meronta sekuat tenaga. Ia memutar lengannya yang dipegang, menendang, bahkan mencoba menggigit, tapi sia-sia. Tangan satu orang dewasa lebih kuat dari seluruh tenaga seorang anak. Itulah kenyataan paling kejam di dunia ini. Para broker itu mencengkeram kerah baju anak-anak itu dengan kasar dan menyeret mereka ke sebuah mobil van yang sudah menyala di ujung jalan setapak. Bintang menangis histeris, tapi tak ada yang peduli. Banyu menjerit, sebuah teriakan pilu yang tak pantas keluar dari seorang kakak, tapi hutan malam menelan suaranya. Para pria itu melempar mereka ke kursi belakang van seperti barang bawaan, dan pintu mobil dibanting tertutup dengan suara keras. Di dalam mobil, bau asap rokok dan kulit jok bercampur, membuat sesak napas. Terduduk di kursi belakang, tangan Banyu meraba-raba mencari tangan adiknya. Jari-jari mungil Bintang yang dingin menggenggam erat tangan kakaknya. Bintang mengeluarkan kotak musik dari sakunya, dan memeluknya erat di dada. Di dalam mobil yang berguncang, kotak musik itu berbunyi, memainkan beberapa not melodi. Ting! Ting! Lagu pengantar tidur ibu mereka terdengar sayup dan pilu di tengah deru mesin van. Mendengar suara itu, tangis Bintang sempat mereda sejenak, sebelum pecah kembali. Broker di kursi pengemudi melihat jam, lalu menginjak gas dalam-dalam. Untuk mengejar penerbangan ke Amerika malam ini, van itu melesat keluar dari jalan belakang panti, menuju jalan tol bandara dengan kecepatan tinggi. Di jalanan yang gelap, lampu jalan berkelebat secara teratur. Dari balik jendela belakang, bintang-bintang di langit malam tampak semakin menjauh dari tanah kelahiran mereka. Tepat saat anak-anak itu berada di ambang keputusasaan, akan lenyap selamanya, di saat yang sama,
Di ruang kerja kediaman Aditama Group, sebuah cahaya menyala. Baskara sedang membentangkan bundel dokumen terakhir yang ia ambil dari brankas Dewi dengan kunci duplikat. Di dalamnya terdapat bukti-bukti krusial yang akan mencekik Dewi, aliran dana gelap yang ia kumpulkan selama 4 tahun, riwayat transaksi dengan broker adopsi ilegal, dan salinan instruksi yang ia kirimkan kepada dokter yang disuap. Saat membaca dokumen-dokumen itu, mata Baskara berkilat dingin. Di layar ponsel khususnya, muncul laporan pelacakan real-time dari Rendra Wijaya. Target memasuki jalan tol bandara. Posisi saat ini terkonfirmasi. Menunggu perintah. Baskara menempelkan ponsel ke telinganya, dan dengan suara rendah namun mantap, ia mengucapkan satu kata. Tangkap. Tepat saat Baskara memberikan perintah satu kata itu dari ruang kerjanya, dari ujung koridor, terdengar suara langkah kaki yang lambat mendekat. Itu Dewi. Setelah menghabiskan sampahnya bersama putranya di paviliun, ia kembali ke gedung utama untuk memeriksa kondisi Baskara untuk terakhir kalinya sebelum tidur. Melihat seberkas cahaya dari ruang kerja, Baskara secepat kilat memasukkan kembali dokumen ke dalam brankas, menguncinya, dan kembali ke posisinya yang terkulai di sofa. Hanya dalam 3 detik, matanya yang berkilat dingin kembali kehilangan fokus, punggungnya yang tegap membungkuk seperti udang, dan kedua tangannya mulai gemetar halus di atas lutut, seolah mematikan saklar, sang pemangsa lenyap, dan sang pesakitan kembali. Pintu ruang kerja berderit terbuka, Dewi masuk. Ia mengenakan piyama dengan kardigan kasmir, dan di tangannya ada secangkir teh herbal hangat. Rupanya ia tidak menemukan Baskara di ruang keluarga dan mencarinya sampai ke ruang kerja. Melihat Baskara meringkuk di sofa, senyum yang biasa terukir di bibir Dewi. Bukan senyum kasihan atau simpati, melainkan senyum superior. Dewi duduk di samping sofa dan menggenggam tangan kurus Baskara dengan kedua tangannya. Tangan yang dingin. Ada suhu tubuh, tapi tidak ada kehangatan. Kontak fisik yang hanya formalitas. Lalu, dengan suara lembut dan manis seperti desisan ular, ia mulai berbicara, Baskara, Baskaraku sayang. Ibu tahu betapa sakitnya dirimu selama 4 tahun ini. Mata Dewi berkaca-kaca. Bibirnya bahkan tampak bergetar. Tapi itu bukan air mata seorang ibu yang mengkhawatirkan anaknya. Itu adalah air mata buaya yang diproduksi dengan cermat untuk melumpuhkan lawannya. Dewi sudah lama terbiasa dengan akting semacam ini, jadi ia sangat mahir. Jumlah air mata, getaran suara, tekanan saat menggenggam tangan, semuanya sudah diperhitungkan. Dengan kondisimu yang seperti ini, bagaimana kau bisa mengurus perusahaan? Bisa-bisa terjadi hal yang tidak diinginkan. Dengarkan kata ibu, ya? Dewi menggenggam tangan Baskara lebih erat, menundukkan kepala sambil melanjutkan. Besok pagi, ibu sudah menemukan panti rehabilitasi yang bagus. Letaknya di pinggiran Jakarta, udaranya sejuk dan tenang. Jadi kau bisa fokus pada penyembuhan. Masuklah ke sana, istirahat yang cukup, dan sembuhlah. Panti rehabilitasi jiwa di pinggiran Jakarta. Kata-katanya lembut, tapi maknanya tajam. Itu adalah ultimatum terakhir untuk mengurung Baskara, mengisolasinya dari dunia. Setelah mosi pemecatannya disetujui, Baskara dikurung di panti rehabilitasi, dan anak-anaknya lenyap ke Amerika, teka-teki Dewi akan lengkap. Di tangannya, semua bidak catur berada di posisi yang tepat, sebuah skakmat yang sempurna. Baskara menatap wajah Dewi dengan mata kosong, lalu, dengan sangat perlahan dan tanpa tenaga, ia mengangguk. Seolah ia bahkan tidak mengerti apa yang dikatakan dan hanya menggerakkan kepala secara refleks. Kerutan puas muncul di sudut mata Dewi. Terlalu mudah. Boneka yang selama 4 tahun tak pernah membangkang, tentu saja akan tunduk patuh di saat-saat terakhir. Dewi melepaskan tangan Baskara dan bangkit berdiri. Selamat tidur. Besok pagi ibu akan kirim mobil, katanya, lalu menutup pintu ruang kerja. Suara sandalnya menjauh di koridor, semakin lirih, hingga akhirnya lenyap. Ruang kerja kembali sunyi, hanya menyisakan suara detik jam dinding dan napas Baskara yang dangkal. Tepat 5 detik setelah keheningan menyelimuti ruang kerja, ponsel khusus di saku Baskara bergetar sekali. Getaran kecil itu adalah sinyal dimulainya sebuah kudeta. Baskara mengeluarkan ponsel dan memeriksa layarnya.
Sebuah pesan sandi dari Rendra Wijaya muncul. Jalan tol bandara. Target terlacak. 32 mobil pengawal siaga. Formasi pengepungan siap. Perintah dilaksanakan segera setelah diterima. 32 unit. Hampir seluruh armada pengawal Aditama Group dikerahkan sekaligus. Rendra, bahkan sebelum perintah Baskara turun, sudah menyiapkan segalanya. Kesetiaan seorang abdi yang selama 4 tahun diam-diam mengasah pedang tuannya, terkondensasi dalam sebaris pesan ini. Saat Baskara memeriksa pesan itu, koridor di luar ruang kerja masih senyap. Setelah memastikan Dewi sudah benar-benar kembali ke kamarnya, Baskara akhirnya melepaskan belenggu depresinya selama 4 tahun dan bangkit dari sofa. Punggungnya yang bungkuk tegak lurus, bahunya yang terkulai menjadi tegap. Baskara Aditama yang asli, yang selama 4 tahun meringkuk di bawah cangkang pesakitan, kini menampakkan dirinya, selapis demi selapis, seperti ular yang berganti kulit. Baskara bangkit dan berdiri di depan brankas pribadi Dewi di sudut ruang kerja, yang tak seorang pun boleh menyentuhnya. Ia mengeluarkan kunci duplikat yang ia cetak dari lilin tadi siang, memasukkannya ke lubang kunci, dan dengan suara klik, pintu brankas terbuka. Di dalamnya, selain buku besar dana gelap dan dokumen rekening atas nama lain, ada satu hal yang langsung menarik perhatian Baskara. Sebuah USB flash drive tua tanpa label. Alasan Dewi menyimpannya sudah jelas. Rekaman percakapannya saat memberi perintah kepada dokter yang disuap 4 tahun lalu. Ia tidak menghapusnya karena satu alasan, sebagai alat ancaman. Asuransi untuk mengikat leher kaki tangannya, dengan pesan, jika kau buka mulut, kau juga akan habis. Baskara sudah menduga keberadaan bukti ini selama 4 tahun, tapi tak ada cara untuk mendapatkannya. Kunci brankas Dewi tak pernah lepas dari tubuhnya, dan percobaan gegabah hanya akan berarti bunuh diri. Jadi, Baskara bersabar. Dengan gigi terkatup, menelan obat, berpura-pura gila, ia menunggu selama 4 tahun sampai kesempatan itu datang. Dan siang tadi, saat berhasil menduplikasi kunci dari mantel Dewi, kesempatan itu akhirnya tiba. Baskara membuka laptop di ruang kerja dan mencolokkan USB itu. Waktu tunggu yang singkat saat file terbuka terasa begitu lama, seolah jantungnya berhenti berdetak. Dan akhirnya, yang terdengar dari speaker adalah suara Dewi Larasati 4 tahun lalu. Rekaman telepon yang penuh derau, tapi isinya, kata demi kata, adalah bukti pembunuhan. Weton si kembar yang baru lahir itu akan menghalangi jalan anakku. Biarkan ibunya mati kehabisan darah, dan bereskan bayi-bayi itu seolah mereka mati saat lahir. Singkirkan mereka sekarang juga. Suara yang menggema di ruang kerja itu seolah membekukan udara. Kebenaran yang selama 4 tahun hanya ia bayangkan, akhirnya terbukti dari mulut Dewi sendiri. Keraguan menjadi kepastian, dan kepastian itu langsung menjadi pelatuk untuk pembalasan dendam. Rahang Baskara mengeras. Setelah mendengarkan suara ibu tirinya sampai akhir, ia perlahan menutup layar laptop. Tidak ada getaran. Gagang pedang yang telah ia tunggu selama 4 tahun akhirnya ada di tangannya. Sosok Baskara yang berdiri di depan cermin adalah manusia yang sama sekali berbeda dari orang yang meringkuk di sofa 1 jam lalu. Mata yang memerah namun berkilat dingin. Pipi yang tirus di atas bibir yang terkatup rapat, dan di atas wajah pucat pasi itu, terpancar tekad yang membara. Setelah melepaskan sepenuhnya cangkang pesakitannya, di tempat itu kini berdiri seekor harimau yang terluka, namun tak pernah mati. Baskara membuka lemari pakaian, jauh di dalam, tergantung setelan jas hitam yang terbungkus plastik, yang tak pernah ia sentuh selama 4 tahun, pakaian yang tak pernah ia kenakan lagi sejak pemakaman istrinya. Baskara melepas plastiknya dan mulai mengenakan setelan itu. Mengancingkan satu persatu kancing kemeja putihnya, memasang dasi, dan mengenakan jas. Sosok Baskara yang terpantul di cermin adalah Presiden Direktur Aditama Group, bukan lagi jubah rumah sakit, tapi setelan jas. Bukan lagi obat tidur, tapi bukti. Bukan lagi keputusasaan, tapi kemarahan. Inilah sosok seorang CEO muda di usia 30-an. Terakhir, Baskara memasukkan USB dan bundel dokumen dari atas meja ke dalam sebuah tas kerja hitam. Saat mengunci tas itu dengan suara klik, senyum setipis silet terlintas di bibirnya. Tak perlu tinju atau senjata. Benda-benda di dalam tas ini adalah pedang paling ampuh untuk mencekik Dewi.
Baskara membuka pintu ruang kerja dan berjalan menyusuri koridor yang gelap. Setiap langkahnya adalah langkah terakhir dari kesabaran selama 4 tahun. Di ujung koridor, Rendra Wijaya sudah menunggu. Melihat Baskara dalam balutan setelan jas, Rendra merasakan dadanya menghangat dan ia membungkuk dalam-dalam. Tak perlu ada kata-kata. Dua orang yang telah menunggu bersama selama 4 tahun, saling memahami segalanya hanya dengan satu tatapan. Di parkir bawah tanah, sebuah Maybach hitam sudah menunggu dengan mesin menyala. Baskara masuk ke kursi belakang, meletakkan tas kerja di pangkuannya, dan berkata singkat, "Jalan tol bandara. Rute tercepat." Pengemudi di kursi depan menginjak gas. Mesin kuat Maybach itu meraung, menggetarkan parkiran bawah tanah, dan melesat menaiki tanjakan. Gerbang besi kediaman terbuka otomatis, dan badan mobil hitam itu meluncur ke jalanan dini hari. Di belakangnya, dari gerbang belakang, 32 mobil pengawal Aditama Group menyusul, menyalakan lampu, membentuk iring-iringan panjang seperti ular hitam di jalanan yang gelap gulita. Mereka melaju kencang menuju jalan tol bandara. Di barisan terdepan, mata Baskara berkobar seperti api yang tak pernah padam di tengah kegelapan. Sandiwara 4 tahun telah berakhir. Kini, tirai yang terbuka adalah panggung pembalasan dendam. Di atas jalan tol bandara, van tua para broker melaju dengan kecepatan 130 km/jam. Saat broker di kursi pengemudi melirik kaca spion, jalanan di belakangnya masih sepi. Di jalan tol dini hari, hanya ada beberapa truk barang yang melintas. Broker itu melihat jam, merasa lega karena masih bisa mengejar waktu penerbangan, dan sedikit mengendurkan injakan gasnya. Di kursi belakang, Bintang yang kelelahan menangis, tertidur di pelukan kakaknya. Banyu tidak bisa tidur, matanya yang besar menatap kosong keluar jendela yang berguncang. Cahaya lampu jalan berkelebat secara teratur di wajahnya. Setiap kali cahaya dan kegelapan bergantian, jejak air mata yang mengering di sudut matanya berkilauan. Saat itulah, mata broker yang kembali melirik kaca spion menyipit. Satu titik cahaya terlihat di belakang. Bukan 1, 2, 3, 5. Jumlah titik cahaya itu bertambah dengan sangat cepat, dan mereka semakin mendekat. Ketika kaca spionnya dibanjiri oleh cahaya lampu depan, wajah broker itu mulai pucat. Mobil-mobil hitam. Bukan 1 atau 2, tapi lebih dari 10 sedan dan SUV mewah hitam membentuk formasi, mengejar dengan kecepatan mengerikan. Bukan hanya itu. Tiba-tiba, di lajur kanan, mobil-mobil hitam itu sudah melaju sejajar dengan van mereka. Dan dari arah depan, cahaya lampu juga muncul, seolah melaju melawan arah. Itu adalah tim pengawal Aditama. Di bawah komando Rendra Wijaya, 32 mobil pengawal bergerak dalam formasi pengepungan yang telah diatur, tanpa celah sedikit pun. Puluhan mobil hitam mengepung van itu 360 derajat di atas jalan tol. Pemandangan itu seperti ular raksasa yang melilit mangsanya, begitu mengintimidasi dan luar biasa. Broker itu secara naluriah menginjak gas untuk kabur, tapi sia-sia. Dua mobil di depan sengaja mengurangi kecepatan, memblokir jalan van itu. Dari samping, SUV besar merapatkan jarak, mendorong van ke arah pagar pembatas jalan. Di belakang, sisa mobil dengan serempak mempersempit formasi, tidak menyisakan celah sedikit pun. Ciit, mobil terdepan mengerem mendadak, dan di saat yang sama, SUV di samping mendorong van itu dengan keras ke arah pagar pembatas. Ban van itu menjerit di atas aspal, badan mobil berguncang hebat, dan suara gesekan logam yang memekakkan telinga terdengar saat van itu menyerempet pagar pembatas. Bintang yang tertidur di kursi belakang terbangun karena guncangan dan menangis. Banyu memeluk adiknya erat-erat dan meringkuk di bawah kursi. Van itu berhenti paksa di tengah jalan tol. Keheningan menyelimuti. Bukan, ini bukan keheningan, tapi ketenangan sebelum badai. Suara dengungan mesin puluhan mobil memenuhi udara dini hari, dan cahaya lampu depan dari segala arah menyorot tajam ke arah van itu. Van para broker terperangkap di tengah lautan cahaya, tak bisa bergerak. Pintu Maybach hitam yang berhenti di barisan paling belakang terbuka. Baskara, dalam balutan setelan jas hitam yang sempurna, keluar dari mobil. Angin dini hari menyapu ujung jasnya,
tapi Baskara tak bergeming. Saat ia melangkah, para pengawal yang berbaris di sampingnya serentak membungkuk, membuka jalan. Baskara berjalan di antara mereka, perlahan, tanpa goyah sedikit pun. Suara sol sepatunya yang mengetuk aspal terdengar teratur, tok tok tok, setiap ketukan seolah menjadi titik akhir dari kesabaran selama 4 tahun. Semakin dekat, terlihat kepanikan di dalam van para broker. Pengemudi mencoba mengunci pintu, tapi 2 pengawal sudah menempel di kedua sisi. Pria di kursi penumpang mencoba kabur lewat pintu belakang, tapi seorang pengawal yang siaga di belakangnya langsung memelintir lengannya dan membantingnya ke aspal. Broker lainnya juga diseret keluar dari mobil, kedua lengan mereka dipelintir ke belakang, dan mereka dipaksa berlutut di atas aspal yang dingin. Baskara berhenti di depan para broker yang berlutut di tengah jalan. Ia menatap mereka, tapi tak mengucapkan sepatah kata pun, tidak ada gunanya. Baginya, mereka hanyalah pion tak berharga di daftar paling bawah. Bahkan memandang mereka pun terasa sia-sia. Baskara sedikit menoleh, memberi isyarat mata kepada Rendra. Itu sudah cukup. Rendra mendekati para broker dan dengan suara rendah dan formal, ia berkata, tim hukum Aditama Group sudah mengantongi data pribadi kalian. Penyelundupan adopsi ilegal ke luar negeri, penculikan anak di bawah umur, pemalsuan paspor. Mulai saat ini, setiap kata yang kalian ucapkan akan direkam, dan bukti transaksi kalian dengan Ibu Dewi Larasati sudah kami kirimkan salinannya ke kejaksaan. Wajah para broker pucat pasi. Pria yang paling besar mencoba membuka mulut untuk membela diri. Tapi Rendra memotongnya dengan dingin. Jika kalian bekerja sama, kami akan memberikan surat rekomendasi keringanan hukuman. Jika kalian diam, kalian akan duduk di kursi pesakitan yang sama dengan Ibu Dewi Larasati. Pilihan ada di tangan kalian. Satu kalimat itu membuat perlawanan para broker mengempis seperti balon, tak perlu tinju atau pipa besi. Bobot nama Aditama Group, dan tatapan dingin pria yang menyandangnya, adalah senjata paling menakutkan di tempat ini. Baskara mengalihkan pandangannya dari para broker dan berdiri di depan pintu belakang van. Dari balik pintu, terdengar suara isak tangis anak-anak. Mendengar suara itu, ekspresi wajah Baskara yang tadinya sekeras baja untuk pertama kalinya retak. Rahangnya menegang, dan matanya memerah. Baskara menarik napas dalam-dalam, lalu mengangguk kepada seorang pengawal. Pengawal itu membuka paksa pintu belakang yang terkunci. Di tengah sorotan lampu depan yang membanjiri bagian dalam mobil, terlihat 2 sosok anak yang saling berpelukan dan gemetar ketakutan di sudut kursi belakang. Banyu menutupi adiknya dengan seluruh tubuhnya, menatap ke atas dengan mata penuh ketakutan dan kewaspadaan. Ia mengira orang dewasa lain akan menyeret mereka pergi lagi. Baskara perlahan masuk ke dalam van. Ia tidak bergerak terburu-buru, tidak ingin membuat anak-anak yang ketakutan itu semakin terkejut. Baskara berlutut di depan mereka. Presiden direktur sebuah grup konglomerat bernilai triliunan rupiah, tanpa peduli setelan jas mahalnya kotor menyentuh lantai mobil yang kotor, merendahkan tubuhnya agar sejajar dengan mata anak-anak berusia 4 tahun. Banyu mempererat pelukannya pada adiknya, tatapan waspadanya tak lepas, tapi Baskara tidak mengulurkan tangan. Sebaliknya, dengan suara bergetar, ia perlahan membuka mulut. Maafkan ayah, ayah terlambat. Mata Banyu terbelalak. Ayah. Kata yang belum pernah ia dengar seumur hidupnya, keluar dari mulut pria asing ini. Di benaknya, terlintas wajah pria yang ia temui di pemakaman beberapa hari lalu. Pria yang berlutut dan menangis. Pria yang mengulurkan tangan gemetar. Tatapan waspada di mata Banyu bergetar sangat halus. Baskara mengeluarkan sesuatu dari saku dalam jasnya. Di dalam sebuah kantong plastik kecil, tersimpan sobekan-sobekan kertas. Itu adalah serpihan gambar Ibu Banyu yang disobek oleh Dewi, yang berhasil dikumpulkan Rendra dari lantai gudang panti. Mata tersenyum ibu yang digambar dengan krayon, tulisan ibu yang miring, semuanya ada di dalam plastik itu. Baskara dengan hati-hati meletakkan kantong plastik itu di depan Banyu dan berkata, "Ini milikmu, kan? Ayah sudah menemukannya lagi. Nanti di rumah, kita tempel sama-sama, ya." Bibir Banyu bergetar. Saat mengenali sobekan gambar ibunya, air mata yang menggenang di matanya akhirnya jatuh.
Dan sesuatu yang tak pernah ia lakukan kepada orang dewasa selama 4 tahun terjadi. Tubuh mungil Banyu condong ke depan dan memeluk Baskara erat-erat. Kedua lengan Baskara membalas pelukan itu. Telapak tangannya yang menyentuh punggung kecil Banyu bergetar hebat. Tak lama kemudian, Bintang juga keluar dari balik punggung kakaknya dan ikut memeluk Baskara. Mereka bertiga berpelukan di kursi belakang van yang kotor. Baskara mengelus punggung kecil anak-anaknya sambil menumpahkan air mata yang selama ini ia tahan. Air mata panas mengalir tanpa suara, membasahi kerah jasnya, tapi Baskara tak menyekanya. Untuk pertama kalinya dalam 4 tahun, air mata itu bukan air mata penderitaan, melainkan kelegaan. Setelah beberapa saat berpelukan, Baskara dengan hati-hati menggendong anak-anaknya keluar dari van. Udara dini hari terasa dingin, tapi di dalam pelukan Baskara, untuk pertama kalinya anak-anak itu merasakan kehangatan. Rendra membuka pintu limosin yang sudah disiapkan. Di dalamnya, sudah ada selimut tebal, susu hangat, dan mantel baru yang pas dengan ukuran tubuh mereka. Baskara meletakkan anak-anaknya di kursi belakang yang aman dan menyelimuti bahu mereka. Bintang, yang merasa lebih tenang setelah dibalut selimut hangat, mengeluarkan kotak musiknya dan memeluknya di dada. Banyu memegang erat kantong plastik berisi sobekan gambar yang diberikan Baskara, tak mau melepaskannya. Setelah menutup pintu limosin dan berbalik, air mata di wajah Baskara sudah lenyap. Wajah seorang ayah yang ia tunjukkan kepada anak-anaknya, hilang begitu pintu tertutup. Yang menggantikannya adalah tatapan dingin seorang pebisnis, yang siap mengakhiri segalanya. Baskara bertanya kepada Rendra. Bagaimana persiapan RUPSLB besok? Rendra mengeluarkan tabletnya dan melapor. Daftar direksi yang berpihak pada Ibu Dewi dan surat kuasa dari pemegang saham yang mendukung kita sudah siap. File rekaman suara, buku besar dana gelap, video pengakuan kepala panti, dan hasil tes DNA asli yang sudah dilegalisir, semuanya sudah siap dalam format presentasi. Semuanya disiapkan tanpa celah. Baskara mengangguk, lalu masuk ke kursi belakang Maibah. Ia meletakkan tas kerja di pangkuannya dan menatap langit fajar yang mulai merekah dari balik jendela. Cahaya fajar yang perlahan mendorong kegelapan di ufuk timur, memantul di matanya yang dingin. Setelah memastikan anak-anaknya aman, pandangan Baskara kini tertuju tajam ke rapat umum pemegang saham luar biasa besok pagi. Panggung yang disiapkan Dewi untuk memecatnya, akan Baskara ubah menjadi liang kuburnya sendiri. Segera setelah menyelamatkan anak-anaknya, Baskara tidak beristirahat. Maibahnya tidak menuju ke kediamannya, melainkan ke panti asuhan Sinar Harapan. Setibanya di depan panti bersama 5 mobil pengawal, Rendra yang sudah menunggu, membungkuk hormat. Meskipun sudah lewat jam 2 dini hari, lampu di ruang kepala panti masih menyala. Ibu Ratna gelisah mondar-mandir setelah kehilangan kontak dengan para broker. Ketika seorang pengawal membuka paksa pintu ruangannya, wajah Ibu Ratna pucat pasi. Ia langsung mengenali siapa yang berdiri di ambang pintu. Presiden Direktur Aditama Group, Baskara Aditama, yang selama 4 tahun ia kira adalah orang gila yang tak berdaya, kini berdiri di sana dalam balutan setelan jas hitam yang sempurna. Lutut Ibu Ratna lemas, ia mundur terhuyung-huyung hingga tersandung kursi. Baskara masuk dan mengamati sekeliling. Sofa kulit mahal, mesin kopi impor, lukisan mewah di dinding. Anak-anak kelaparan dan dikurung di gudang beku, sementara kepala panti ini menikmati kemewahan dari uang kotor Dewi. Saat tatapan Baskara menyapu benda-benda itu, rahangnya mengeras, tapi suaranya justru semakin tenang. Buka brankasnya. Hanya 3 kata. Tak perlu lebih. Ibu Ratna, dengan tangan gemetar, menggeser sebuah lukisan di dinding, menampakkan brankas tersembunyi, dan membukanya. Di dalamnya, tersimpan buku besar rekening atas nama lain yang mencatat transaksi adopsi ilegal, memo instruksi dari dan untuk Dewi, serta kontrak dengan broker adopsi luar negeri. Rendra, dengan sarung tangan, memasukkan semua dokumen itu ke dalam kantong barang bukti. Baskara mengawasi proses itu, lalu menatap Ibu Ratna. Melihat perempuan yang terduduk gemetar di lantai itu, mata Baskara tidak lagi menunjukkan amarah, melainkan sesuatu yang lebih menakutkan, kalkulasi dingin. Saya beri Anda 2 pilihan, kata Baskara dengan suara rendah dan jelas.
1. Akui semua perintah Dewi dari awal sampai akhir di sini, sekarang, dan rekam dalam video. 2. Tutup mulut Anda dan duduk di kursi pesakitan yang sama dengan Dewi, silakan pilih. Mata Ibu Ratna dipenuhi ketakutan. Ia takut pada Dewi, tapi pria di depannya ini jauh lebih menakutkan. Seseorang yang telah menipu semua orang selama 4 tahun untuk mempersiapkan momen ini. Seseorang yang baru saja meringkus orang-orang yang mencoba menjual anak-anaknya di tengah jalan tol dini hari dan langsung datang ke sini. Tak sampai semenit, Ibu Ratna masih berlutut, mengangguk sambil menangis. Di depan kamera yang dipegang Rendra, ia menumpahkan segalanya. Mulai dari hari pertama Dewi menghubunginya, kejahatan selama 4 tahun mengalir deras dari mulutnya. Proses memalsukan status bayi baru lahir menjadi meninggal, cara menghapus identitas anak-anak dari catatan sipil, jumlah uang tutup mulut yang ditransfer setiap bulan, hubungannya dengan broker adopsi, hingga kata-kata kejam yang diucapkan Dewi kepada anak-anak malam ini. Selama lampu rekam kamera menyala merah, catatan kriminal Dewi selama 4 tahun terukir baris demi baris dalam video itu. Saat syuting video pengakuan selesai, langit timur sudah memerah. Sambil meninggalkan panti, Baskara memberi instruksi singkat kepada Rendra. Tambahkan semua materi yang kita dapat malam ini ke presentasi RUPE SLB. Rekaman suara, buku besar dana gelap, video pengakuan kepala panti, hasil tes DNA. Susun berurutan dan siapkan di sistem AV Aula Utama. Rendra mengangguk dan segera bergerak. Baskara memejamkan mata di kursi belakang maibahnya. Bukan untuk tidur. Ia sedang meninjau skenario pertempuran yang akan terjadi beberapa jam lagi, adegan demi adegan, di dalam kepalanya. Tak boleh ada celah sedikit pun. Ini adalah satu-satunya kesempatan yang telah ia tunggu selama 4 tahun. Dan pagi pun tiba. Di depan aula utama kantor pusat Aditama, puluhan mobil liputan dan kamera sudah siaga sejak pagi buta. Berita tentang RUPE SLB yang akan membahas pemecatan presiden direktur yang sedang menjabat menarik perhatian para jurnalis ekonomi. Di dalam aula, ratusan pemegang saham dan direksi telah duduk, layar raksasa dan sistem pengeras suara di atas panggung dalam keadaan siaga. Dewi Larasati masuk, mengenakan setelan musim semi yang glamor dengan kalung mutiara. Ia berjalan di tengah aula dengan menggandeng lengan putra kandungnya. Wajahnya dihiasi senyum angkuh penuh keyakinan akan kemenangan. Setiap kali kilatan blitz menyambar, ia bahkan sempat menoleh sedikit ke arah kamera. Di kepalanya, Baskara seharusnya sudah diseret ke panti rehabilitasi jiwa, dan si kembar seharusnya sudah berada di Amerika. Ia yakin semuanya berjalan sesuai rencana, jadi hari ini tak ubahnya sebuah upacara penobatan. Dewi duduk di kursi barisan depan, tersenyum santai kepada para direksi di sekitarnya. Ketua rapat naik ke atas panggung, membuka rapat, dan mulai membacakan agenda pemecatan Presiden Direktur Baskara Aditama. Di dalam surat alasan pemecatan yang telah disiapkan Dewi, tertulis kalimat-kalimat seperti kehilangan kemampuan mengambil keputusan akibat gangguan jiwa berat, pengabaian tugas selama 4 tahun, dan potensi kerugian besar bagi perusahaan. Setiap kali suara ketua rapat membacakan kalimat itu, senyum Dewi semakin lebar. Ketua rapat selesai membaca dan mengangkat palu untuk memulai proses pemungutan suara. Tepat saat palu kayu itu akan diketuk, pintu utama aula yang megah terbuka lebar. Semua mata di dalam aula serentak menoleh ke arah pintu. Di ambang pintu, dengan cahaya dari belakang, berdiri siluet seorang pria. Setelan jas hitam yang sempurna, bahu yang tegap, mata yang berkilat dingin. Presiden Direktur Aditama Group, Baskara Aditama, yang selama 4 tahun tak pernah muncul di hadapan Dewan Direksi, yang dikira telah jatuh sakit dan tak berdaya, kini berjalan masuk dengan gagah di hadapan ratusan pemegang saham dan puluhan kamera. Aula menjadi riuh. Bisik-bisik menyebar seperti gelombang, dan suara rana kamera meledak seperti senapan mesin. Namun, di tengah semua keributan itu, perubahan paling dramatis terjadi di wajah Dewi. Senyum kemenangannya membeku dalam sedetik, sudut bibirnya yang angkuh terkulai, dan di matanya yang terbelalak, keterkejutan dan kebingungan bergejolak seperti badai. Baskara berjalan menyusuri koridor tengah menuju panggung. Setiap langkahnya lambat dan mantap,
dan aura intimidasi yang ia pancarkan membuat tak seorang pun berani menghalangi jalannya. Setibanya di panggung, Baskara berdiri di depan mikrofon. Ratusan pasang mata tertuju padanya, dan aula menjadi sunyi senyap. Baskara membuka mulut. Suaranya rendah, tapi terdengar jelas hingga ke sudut-sudut aula. Sebelum melakukan pemungutan suara untuk pemecatan, ada materi yang harus para pemegang saham lihat. Baskara menekan sebuah tombol di remote di tangannya. Layar raksasa di belakang panggung menyala, dan dari speaker, suara seorang wanita yang familiar menggema di seluruh ruangan. Weton si kembar yang baru lahir itu akan menghalangi jalan anakku. Biarkan ibunya mati kehabisan darah, dan bereskan bayi-bayi itu seolah mereka mati saat lahir. Singkirkan mereka sekarang juga. Suara Dewi Larasati. Tak salah lagi, suara Dewi Larasati menggema keras melalui speaker di aula utama Aditama Group. Aula membeku. Di tengah keheningan total, hanya suara rekaman Dewi yang terdengar dingin. Dewi, yang duduk di barisan depan, wajahnya berubah sepucat kertas. Sebelum rekaman selesai, Baskara menekan remote lagi. Layar beralih, menampilkan rincian buku besar dana gelap Dewi dalam bentuk spreadsheet. Jumlah uang yang ditransfer ke rekening kepala panti selama 4 tahun, biaya yang dibayarkan kepada broker adopsi, uang tutup mulut untuk dokter yang disuap, semuanya tertera dengan jelas, lengkap dengan tanggal dan jumlahnya. Aula gempar. Para pemegang saham bangkit dari kursi, wartawan berebut memotret layar, dan wajah para direksi menegang pucat. Tapi Baskara tidak berhenti. Remote ditekan untuk ketiga kalinya, dan di layar muncul video Ibu Ratna, kepala panti, yang berlutut di depan kamera sambil menangis dan mengaku. Setiap kali nama Dewi disebut, kegemparan di aula semakin besar, dan tatapan yang diarahkan ke Dewi menjadi semakin dingin. Setelah video selesai, Baskara mengeluarkan dokumen terakhir dari saku jasnya dan mengangkatnya tinggi-tinggi. Hasil tes DNA yang sudah dilegalisir dengan stempel notaris. Suara Baskara memenuhi aula melalui mikrofon. Ketua Yayasan Aditama, Dewi Larasati, 4 tahun lalu membunuh istri saya dengan dalih weton dan membuang anak-anak saya dengan memalsukan kematian mereka. Dan selama 4 tahun, ia melenyapkan keberadaan anak-anak itu, dan mencoba menjual mereka ke luar negeri. Baskara menunjukkan hasil tes itu ke arah kamera dan menyatakan dengan tegas. Suaranya tidak bergetar. Pedang yang telah ia asah selama 4 tahun akhirnya menusuk jantung sasarannya, tak ada alasan untuk gemetar. Anak-anak ini, yang saya selamatkan dari pembunuh ibu mereka, adalah satu-satunya keturunan sah Aditama, dan pewaris saya yang saya banggakan. Auman Baskara mengguncang aula. Di hadapan ratusan pemegang saham, puluhan kamera, dan siaran langsung ke seluruh negeri, deklarasi itu meledak seperti raungan. Suara asli pertama dari seorang pria yang selama 4 tahun berpura-pura mati, gila, dan hancur. Aula menjadi kacau balau. Wartawan menghujani dengan pertanyaan, teriakan para pemegang saham saling bersahutan, dan para direksi saling pandang dengan cemas. Di tengah kekacauan itu, Dewi, yang duduk di barisan depan, perlahan merosot dari kursinya. Ia akhirnya sadar, selama 4 tahun ini, bukan ia yang mengendalikannya, melainkan ia yang telah ditipu habis-habisan dari awal sampai akhir. Pria yang ia kira pesakitan, ternyata adalah seekor pemangsa yang menyembunyikan taringnya. Dan di dalam cangkang kosong yang ia yakini itu, pria itu telah mengasah pedangnya selama 4 tahun. Kebenaran ini menghantam kepala Dewi. Wajahnya dipenuhi kengerian dan rasa malu yang luar biasa. Bibirnya yang pucat bergetar, dan matanya yang dulu bersinar angkuh, saat matanya bertemu dengan tatapan Baskara dari atas panggung, Dewi sadar permainannya telah berakhir. Dan pintu belakang aula terbuka, polisi mulai masuk. Polisi yang masuk melalui pintu belakang aula bukan hanya 1 atau 2 orang. 4 orang detektif memimpin di depan, diikuti oleh 6 polisi berseragam. Setelah mendapatkan video pengakuan kepala panti dini hari tadi, Rendra Wijaya langsung menyerahkan surat gugatan beserta salinan semua barang bukti ke Kejaksaan Negeri. Rekaman suara, buku besar dana gelap, rekening koran, video pengakuan, hingga hasil tes DNA. Kejaksaan tidak butuh waktu 1 jam untuk meninjau bukti-bukti itu,
dan surat perintah penangkapan darurat dikeluarkan tepat sebelum RUPSLB dimulai. Para detektif berjalan menyusuri koridor tengah menuju barisan depan. Ratusan pasang mata mengikuti langkah mereka, dan suara rana kamera menghujani seperti derasnya hujan. Para detektif berhenti tepat di depan Dewi. "Nyonya Dewi Larasati, Ketua Yayasan Aditama, Anda kami tangkap atas tuduhan pembunuhan berencana dan penculikan anak di bawah umur. Anda berhak untuk diam dan didampingi oleh pengacara." Saat suara formal detektif itu menggema di aula, Dewi sudah setengah merosot dari kursinya. Wajah pucat pasi, mata kehilangan fokus, bibir bergetar hebat. Wajah yang 30 menit, lalu tersenyum cerah, yakin ini adalah upacara penobatannya, kini hancur lebur oleh kengerian dan rasa malu. Saat detektif mengeluarkan borgol, sesuatu di dalam diri Dewi seolah pecah. Ia jatuh ke lantai, berguling-guling di atas lantai marmer yang dingin sambil berteriak histeris. Setelan musim seminya yang mewah menjadi kusut, kalung mutiaranya putus, dan butiran-butiran mutiara menggelinding di lantai. Dewi menggapai-gapai udara dengan kedua tangannya, berteriak dengan suara serak, "Tidak. Apa salahku? Weton anak-anak itu akan menghancurkan anakku? Sebagai seorang ibu, itu wajar, kan?" Mendengar itu, udara di dalam aula menjadi semakin dingin. Di hadapan ratusan orang dan puluhan kamera, alih-alih menyangkal kejahatannya, ia justru membela diri dengan alasan weton. Ekspresi para pemegang saham berubah dari kaget menjadi jijik. Kamera para wartawan tak melewatkan satupun momen menyedihkan dari Dewi yang bergulingan di lantai. Video itu sudah disiarkan langsung ke seluruh negeri. 2 orang polisi mengangkat Dewi dari lantai. Borgol berbunyi klik saat dipasangkan di pergelangan tangannya. Sentuhan logam dingin di kulitnya membuat tubuh Dewi bergetar hebat. Sambil digiring keluar oleh polisi, Dewi untuk terakhir kalinya menatap ke arah panggung, matanya bertemu dengan mata Baskara. Baskara tidak berkata apa-apa, ekspresinya tidak berubah, tidak ada kemarahan, kepuasan, atau belas kasihan. Yang ada di mata Baskara adalah sesuatu yang lebih menakutkan. Ketidakpedulian. Tatapan dingin dan kering seolah tak ada lagi alasan untuk melihat orang yang sudah habis. Itulah pedang terakhir yang menusuk Dewi. Di luar aula, wartawan menyerbu. Di tengah kilatan blitz, Dewi meronta-ronta sambil berteriak, "Tolong, saya tidak bersalah," tapi tak ada yang mendengarkannya. Pintu belakang mobil polisi terbuka, dan perempuan yang pernah mengaku sebagai penguasa Aditama itu didorong masuk dengan kepala tertunduk. Suara pintu mobil yang ditutup dengan keras menggema di udara pagi, dan saat mobil itu melaju, era Dewi Larasati pun berakhir. Di saat yang sama, putra kandung Dewi juga diam-diam digiring keluar aula oleh detektif lain atas tuduhan keterlibatan. Selama ibunya bergulingan di lantai, ia hanya bisa membeku tanpa berkata apa-apa. Bahkan saat diborgol, ia hanya menunduk pasrah. Akhir dari seseorang yang hanya menumpang pada ambisi ibunya, tanpa pernah berdiri dengan kakinya sendiri. Aula utama masih riuh, tapi saat Baskara kembali berdiri di depan mikrofon, keributan mulai mereda. Baskara menatap para pemegang saham dan dengan suara tenang dan mantap, ia berkata, "Para pemegang saham yang terhormat, sebagai presiden direktur yang telah absen selama 4 tahun, saya dengan tulus meminta maaf. Tapi mulai hari ini, Aditama akan terlahir kembali. Akar-akar yang busuk akan saya tebang habis, dan saya akan membangun kembali grup ini." Tepuk tangan membahana. Awalnya hanya dari 1 atau 2 orang, tapi dengan cepat menyebar ke seluruh aula. Ratusan tepuk tangan menggema di bawah langit-langit aula yang tinggi. Agenda pemecatan dibatalkan bahkan tanpa pemungutan suara, dan jabatan Baskara sebagai presiden direktur dikukuhkan kembali dengan suara bulat. Sore itu, kembali ke ruang kerjanya, Baskara bergerak tanpa henti. Daftar nama para eksekutif korup yang ditanam Dewi selama 4 tahun sudah ada di mejanya. Hanya dalam 1 hari, Baskara memecat puluhan orang. Atas satu perintahnya, para eksekutif loyalis Dewi satu persatu angkat kaki dari gedung. Posisi mereka yang kosong diisi oleh talenta-talenta kompeten yang telah diverifikasi sebelumnya oleh Rendra. Cabang-cabang busuk yang menancap di akar Aditama ditebang habis dalam 1 hari, dan di tempat itu, tunas-tunas baru mulai tumbuh. Setelah 4 tahun penderitaan yang mengiris tulang, Baskara akhirnya berhasil merebut kembali kendali penuh atas Aditama Group.
Di tempat topeng pesakitan itu terlepas, kini berdiri seorang presiden direktur muda yang terluka, namun menjadi lebih kuat. Beberapa hari kemudian, pohon-pohon flamboyan mekar sempurna. Beberapa hari yang lalu baru kuncup-kuncupnya yang merekah, tapi kini seolah semua bunga di dunia berjanji, mereka mekar serentak. Jika dilihat dari atas, jalan menuju pemakaman tampak seperti terowongan merah jingga. Di jalan setapak itu, 3 orang berjalan berdampingan. Baskara di tengah, diapit oleh Banyu dan Bintang yang masing-masing menggenggam satu tangan besar ayah mereka. Anak-anak yang beberapa hari lalu mengenakan pakaian usang dan memegang sendok berkarat dengan tangan yang lecet, hari ini mengenakan mantel baru dan sepatu bersih. Di rambut Bintang tersemat jepit rambut berbentuk bunga kecil, dan di saku mantel Banyu, tersimpan gambar ibu mereka yang telah direkatkan kembali dengan selotip. Sesuai janjinya, Baskara menempelkannya bersama anak-anaknya, sepotong demi sepotong. Goresan krayonnya memang tidak pas dan jejak selotip terlihat, tapi bagi Banyu, itu adalah gambar paling sempurna di dunia. Setibanya di pemakaman, mereka bertiga berdiri di depan Nissan Amelia, tempat yang sama di mana Banyu dan Bintang berjongkok beberapa hari lalu. Baskara meletakkan karangan bunga yang ia bawa, dan Bintang mengeluarkan kotak musik dari sakunya, meletakkannya dengan lembut di samping Nissan. Angin berhembus, menerbangkan kelopak bunga flamboyan seperti salju, jatuh di atas karangan bunga, di atas kotak. Beberapa hari lalu, ia juga berlutut di sini, tapi lututnya saat itu dan sekarang sama sekali berbeda. Dulu adalah keputusasaan, sekarang adalah laporan kemenangan. Baskara menyentuh permukaan Nissan yang dingin dan berbisik, semuanya sudah berakhir. Anak-anak yang ingin kau lindungi, sudah kubawa kembali. Suaranya sedikit bergetar, tapi bukan karena tangis. Itu adalah laporan kemenangan yang pertama kali ia sampaikan kepada istrinya setelah 4 tahun. Saat itu, Banyu perlahan mendekati Nissan. Dalam beberapa hari, banyak perubahan terjadi pada Banyu. Awalnya, saat dipeluk Baskara, ia masih waspada. Bahkan di rumah mewah itu, selama beberapa hari ia dan adiknya hanya meringkuk di sudut kamar, mengamati gerak-gerik orang dewasa. Tapi setiap malam, Baskara duduk di samping mereka, menyelimuti mereka, menempelkan kembali gambar yang sobek, dan menyenandungkan melodi kotak musik Bintang dengan nada sumbang. Malam-malam itu menumpuk, dan tatapan tajam Banyu perlahan melembut. Duri yang selama 4 tahun ia pasang terhadap semua orang dewasa di dunia, satu persatu mulai luruh. Banyu bersandar di Nissan, menoleh menatap Baskara. Dan untuk pertama kalinya dalam hidupnya, anak ini tersenyum cerah kepada orang dewasa. Saat senyum murni seorang anak 4 tahun mekar di tempat di mana kewaspadaan, ketakutan, dan kemarahan telah sirna, dada Baskara terasa hangat, dan pandangannya mengabur. Bintang juga mendekat ke samping kakaknya, meletakkan tangan mungilnya di atas Nissan. Ia memiringkan kepala, menatap Nissan bertuliskan nama ibunya, lalu dengan suara kecil dan jernih ia berkata, "Ibu, nenek kepala panti salah, weton kami tidak jelek." Bintang menatap Baskara dan tersenyum cerah. "Ayah bilang begitu." Kata ayah, "Weton kami adalah weton yang melindungi ayah. Weton terbaik di dunia." Air mata mengalir dari mata Baskara. Ia mencoba menahannya, tapi tak bisa. Tapi kali ini, tidak apa-apa. Ini adalah air mata yang hangat dan jernih, berbeda dari air mata yang tak terhitung jumlahnya, yang telah ia teteskan selama 4 tahun. Suara tawa mereka bertiga menyebar terbawa angin musim kemarau. 4 tahun lalu, saat flamboyan ini mekar, dunia Baskara runtuh. Dan hari ini, 4 tahun kemudian, saat flamboyan yang sama mekar, dunianya dimulai kembali. Di tempat di mana yang hilang telah ditemukan, yang runtuh telah dibangun kembali, dan yang putus telah tersambung, musim baru bagi mereka bertiga sedang bersemi. Pohon flamboyan akan mekar lagi tahun depan. Dan saat itu, bagi mereka bertiga, musim ini tidak akan lagi menjadi musim yang kejam. Seorang filsuf dari Tiongkok, Wang Yangming, yang menghabiskan hidupnya dalam fitnah dan pengasingan, pernah berkata tanpa pernah menyerah, mudah untuk mengalahkan perampok di gunung, tetapi sulit untuk mengalahkan perampok di dalam hati. Pertarungan sejati bukanlah di luar, tetapi di dalam diri kita sendiri. Baskara dalam cerita hari ini pun demikian.
Selama 4 tahun, ia menelan amarah, mengubah penderitaan menjadi sandiwara, dan setiap malam bertarung dengan dirinya yang hancur. Namun karena ia tidak pernah menyerah, ia bisa menemukan kembali keluarganya yang hilang. Dalam hidup, akan ada saat-saat di mana kita ingin langsung menyerah. Tapi semoga cerita hari ini bisa meninggalkan satu keyakinan di hati Anda, bahwa waktu yang sedang Anda jalani saat ini, pasti akan membawakan musim semi Anda sendiri. Jika video ini menyentuh hati Anda, mohon dukungannya dengan menekan tombol suka dan berlangganan, dan ceritakan juga kisah Anda di kolom komentar. Sampai jumpa di episode berikutnya.